ya misalnya, sehingga waktu sangat penting. Selain itu juga kepentingan waktu adalah yaitu untuk kita bisa tahu misalnya kondisi ini di mana, pada saat kapan, di mana posisinya, di mana di kita pada saat itu, gitu kan ya, sehingga mungkin kan pada saat waktu itu terjadi hal seperti itu, karena kan seperti kita ketahui, kita mengenal di geologi itu yang namanya suatu ada teori yang bisa menjawab semuanya, yaitu teori tektonik lempeng. Bahwa lempeng yang kita injak ini kan sebenarnya bergerak-gerak di atas astenosfer kan ya. Dengan pergerakan ya bervariasi dari 5 cm per tahun sampai yang paling cepat mungkin 18 cm per tahun. Berarti artinya ada pergerakan. Kalau ada pergerakan berarti kondisi sekarang dengan kondisi dulu gitu kan ya. Dulunya dalam skala waktu geologi pasti berbeda tuh. Gitu kan ya. Jadi kondisi sekarang dengan kondisi 4 juta tahun yang lalu, 25 juta tahun yang lalu gitu kan ya. Nanti mungkin yang TGL akan kita pelajari di semester depan tentang tektonik, tentang geologi dinamik. Bahwa bumi ini, dan kita juga percaya bahwa dari rekaman batuan gitu kan ya yang sudah kita pelajari di sebelumnya, salah satunya akan didapatkan data-data bahwa ternyata di umur misalnya 400 juta tahun yang lalu, kita akan lihat nanti bahwa alam kita, bumi kita tidak seperti yang ada sekarang. Ya, itu dulunya adalah satu benua besar yang kita namakan Pangea dengan satu apa namanya benua samudra yang besar juga, satu samudra hanya satu benua gitu kan ya. Nah, itu kapan? Nah, itulah disitulah waktu geologi sangat berperan gitu kan ya. Eh, Makanya pembentukan batuan beku ini kapan gitu kan. Jadi kita kan tahu kan ya, kalau pembatuan batuan beku untuk khususnya gunung api gitu kan ya, kita tahu bahwa itu biasanya ada di batas-batas lempeng. Nah, itu akan tergantung dari nanti batuan, jenis batuannya apa. Misalnya felsic berarti dia kontinental. Misalnya kalau misalnya dia batuannya adalah mafic, oh berarti dia adalah di lantai samudra. Itu kapan? Nah, dari waktu itu. Sekarang mungkin berbeda kondisinya, tapi ketika kita tahu bahwa pada batuan ini umurnya adalah misalnya 25 juta tahun, itu sekarang ada di permukaan bumi. Itu kan ya, misalnya kemarin kita sudah bahas misalnya ada batuan metamorf umurnya 25 juta tahun yang lalu, sekarang ada di permukaan nih. Kita tahu metamorf itu apalagi misalnya metamorfnya uh, blue skis atau misalnya green skis gitu kan ya, yang harus terbentuk di bawah permukaan, ternyata ada sekarang ada di atas permukaan. Kenapa bisa terjadi seperti ini padahal di 20, nah, kita coba dating, kita coba untuk tentukan umurnya, oh ternyata dia terbentuk 25 juta tahun yang lalu, berarti 25 juta tahun yang lalu itu tidak seperti ini kondisi permukaan yang kita injak hari ini, karena apa namanya dulunya tidak ada metamorf harusnya kan, misalnya atau misalnya paling mudah misalnya batu gamping gitu kan ya, karena kalian kan di daerah pantai, kalian tahu bahwa batu gamping gitu kan ya, atau batu kapur bahasa ininya, itu tuh terbentuknya harusnya di darat, maaf, di dangkal lah, di kedalaman 100-200 meter. Nah, sekarang kalian menemukan bahwa ternyata batu gamping yang saya temukan ada, saya jalan-jalan kok Pak, batu gamping ternyata ada di darat gitu kan ya, ada di misalnya sekitaran Ambon atau di mana ya saya juga kurang tahu, ada Pak ketemu gitu kan, katanya laut gitu, tapi ternyata ada di sini. Nah, makanya di situ waktu kita berperan. Kapan itu batu gampingnya, umurnya apa? Oh, umurnya ternyata 10 juta tahun yang lalu Pak. Oh ya udah, berarti 10 juta tahun yang lalu daerah ini itu dulunya adalah laut. Gitu kan. Ya, kita jadinya bisa mempelajari sejarah geologinya. Kenapa tahu ini laut? Ya karena batu gamping kita punya ini kan ya. Nah, di sini kita berpatokan pada ini James Hutton ini kan ya. James Hutton universalisme, bahwa the present is the key to the past. Makanya bahwa sesuatu yang terjadi hari ini itu adalah menjadi kunci kita bisa mempelajari pada masa lalu. Karena bumi itu relatif, kejadiannya adalah uh, apa continuous gitu kan ya, terus dan hampir sedikit yang terjadi katastrofik yang apa namanya bencana besar yang mengubah. Kita tidak percaya itu kan ya setelah kita mempelajari universalisme.
bahwa bumi pembentukannya adalah berangsur-angsur, tidak bukan karena ada suatu bencana besar sehingga berubah permukaan bumi seperti sekarang ini. Tidak seperti itu, gitu kan ya. Ya, salah satunya tadi, misalnya kita menemukan batu gamping ada di darat nih. Lihat dulu umurnya apa. Oh, ternyata umurnya 1.000 tahun yang lalu, Pak. 10.000 tahun yang lalu misalnya. Berarti 10.000 tahun yang lalu, daerah yang kalian datengin yang sekarang darat dulunya adalah laut dalam. 200, 100 sampai 200 meter di bawah laut harusnya. Kenapa ada di sini? Nah, baru nanti kita pelajari kenapa batuan ini ada di sini. Nanti tektonik masuk, struktur masuk gitu kan ya. Oh, ini tidak ada pengangkatan kah? Atau misalnya dulunya ada, atau memang kalau tidak ada pengangkatan memang muka air lautnya yang turun gitu kan, bisa saja kan ya. Kalian belajar nanti di stratigrafi, sedimen stratigrafi, bahwa muka air laut itu baik secara global maupun secara lokal itu bisa naik turun gitu kan ya. Dan itu akan pasti mempengaruhi lingkungan pengendapan kan ya. Dulu kemarin di sedimen kita pelajari juga pada saat batu sedimen, bahwa sedimen itu diendapkan sesuai dengan lingkungan pengendapannya kan gitu kan ya. Jadi ketika darat, oh berarti ini darat dulunya, ketika laut ini itu adalah laut berarti gitu. Nah seperti itu teman-teman, itu perlunya waktu gitu kan ya. Oke, nah oleh karena itu jadi tujuan utama kita dalam mempelajari kuliah hari ini adalah ini. Kita akan coba memahami bahwa proses geologi itu terjadi sangat lambat gitu kan ya. Apa namanya ya, tadi seperti tadi, jadi ya tadi berarti baik, berarti dari ini aja bisa apa namanya ya, tadi yang batu gamping yang mungkin ada di darat ini berarti bisa nyampe ke permukaan gitu kan ya. Apapun yang terjadi itu berarti berlangsungnya 10 juta tahun yang lalu tuh, karena batu gamping yang saya temukan itu ada di umur 10 juta tahun yang lalu. Berarti kan sangat lambat tuh, nggak mingguan, nggak minggu, nggak tahun atau bulan atau abad, bahkan tidak gitu kan ya. Ribuan tahun pun kadang sesuatu hal yang mudah lah. Jadi 1.000 tahun di geologi itu adalah suatu hal yang mudah gitu kan ya. Karena kita mainannya seperti ini. Kita mainannya kan tuh seperti kita ketahui juga dulu di pendahuluan kan, batuan tertua yang kita temukan di permukaan bumi kita sekarang itu umurnya adalah sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu kan ya. 4,5 miliar. Makanya di sini ya, nah, ini pas 4,5 miliar mulai. Ini kita bisa menentukan seperti ini tadi karena kita menentukan dari batuan yang tertua yang pernah ada di, yang pernah ditemukan nih, yang ada di permukaan, yang ada di permukaan bumi itu 4,5. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk sementara ini, karena kita sampai saat ini masih belum menemukan batuan yang lebih tua dari itu gitu kan ya. Nah, ini kan 4.000 ini tambah lagi ini 4.000 juta tahun nih, maksudnya 4.000 juta tahun kan berarti nolnya 9 ya, berarti 4 miliar tahun kan ya. Nah, jadi sekitar 4,5 giga, makanya kan ya, giga 4,5 giga atau 4,5 miliar lah tahun yang lalu terbentuk, karena berdasarkan dari batuan di kerak bumi, di kerak benua yang kita temukan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ya tadi ternyata sejarah ini masih kosong nih di sini gitu kan ya. Kenapa gitu kan ya, karena nanti akan kita lihat bahwa uh, kondisi ini dari 4,5 miliar sampai sekitar 250 gitu kan, 300 400 juta lah kira di sini. Di 400 juta ini kita tidak ada data gitu kan ya. Kenapa tidak ada data? Karena kita tidak menemukan, karena data apa namanya, kita bisa menentukan kondisi kondisi bumi itu seperti apa, seperti alam segala macam. Salah satu patokannya adalah dari apa namanya, dari makhluk hidup yang kita temukan gitu kan ya. Karena kan makhluk hidup itu akan beradaptasi kan ya. Misalnya ini makhluk hidupnya, oh ini laut, berarti dia dulunya laut gitu kan ya. Makhluk hidupnya ini darat, oh berarti ini darat. Nah, dari 4,5 sampai 500 atau sampai kurang lebih di 420 juta tahun yang lalu, kita belum tidak ada menemukan fosil makhluk hidup yang pernah hidup pada saat itu gitu kan ya. Nah, baru makhluk hidup itu baru kita bisa temukan itu di sekitar 4,420 juta tahun yang lalu. Itu juga sudah kita bahas kan ya di ketika di pendahuluan, itu beberapa data dan fakta. Nah, dari situlah baru kita bisa menyusun sejarah geologi secara apa namanya, secara detail.
Kalau ininya sih kita tidak detail, tidak bisa detail. Kalau cuma tahu bahwa seperti ini, apakah ada kejadian yang terjadi selama hampir 4 miliar, berarti kan ya, hampir 4 miliar yang tahun yang lalu itu kita tidak pernah mengetahui apa namanya persisnya apa yang terjadi pada saat itu. Ya, karena kita tidak pernah menemukan hidup saat itu. Nah, baru ketika makhluk hidup yang paling sederhana yang pernah hidup di bumi pada 400 juta. Nah, dari situlah kita bisa menyusun sejarah geologi secara detail, gitu kan ya. Oke, itu. Jadi ini semua didapatkan dari apa namanya penentuan umur batuannya aja, gitu kan ya. Itu pun ya tadi berarti kan kebayang dari 420 juta tahun yang lalu sampai sekarang aja yang kita sudah observasi itu banyak sekali proses geologi yang terjadi gitu kan ya. Tadi kalau nggak salah Pangea itu di sekitar di sini nih. Gitu kan ya adanya Pangea bahwa bumi itu satu benua besar itu di 400 juta tahun yang lalu itu. Berarti kan sebelum-sebelumnya kebayangkan batuan itu mengalami beberapa kali proses gitu kan ya selama 4 miliar ini. Pasti akan banyak data-data yang sudah hilang lah, tererosi lah segala macam karena kan kemarin batuan berubah dari metamorf menjadi sedimen, sedimen lapuk segala macam, kemudian masuk ke bawah permukaan, lebih dibiurin sedikit bagian rupa jadi metamorf, kemudian terus dibiurin jadi magma, udah hilang aja berarti kan sejarah-sejarah itu. Banyak proses yang hilang lah gitu kan selama ini. Jadi hanya di sekitar ini aja kita bisa menentukan secara detail bagaimana kondisi dari bumi. Oke, dan selain itu jadi ini adalah beberapa teori-teori gitu kan ya yang penting di geologi sudah kita bahas juga yang udah tadi James Hutton dan nanti adalah steno. Di dalam penentuan umur gitu kan ya hukum steno ini sangat penting. Gitu kan ya. Dengan kalian ingat-ingat lagi, jadi hukum steno itu ada 4. Ini sebenarnya hukum yang berpengaruh pada khusus buat batuan sedimen sebenarnya. Nanti akan kita lihat. Jadi ada 3 sebenarnya hukum steno yaitu original horizontality artinya batuan sedimen itu diendapkan dalam keadaan horizontal aslinya. Lalu horizontal. Berarti kalau tidak horizontal, berarti batuan sedimen tersebut sudah mengalami perubahan. Kondisi awal dia harus horizontal. Ketika tidak horizontal, nanti akan kita bahas di setelah UTS tentang deformasi, tentang sesar, tentang lipatan. Nah, itu namanya deformasi, perubahan. Bumi itu berubah. Gitu kan ya. Itu. Kemudian secara lateral dia itu adalah terus continuous sampai ujung dari ujung cekungan ke ujung cekungan yang lain selama belum habis proses sedimen terus saja dia akan continuous. Dan kemudian yang ketiga adalah superposisi. Artinya ya masuk akal kayaknya superposisi itu kan kalian lihat batuan sedimen itu berlapis. Berlapis kan ya A, B, C, D misalnya lapisan. Nah lapisan yang paling bawah itu pasti lebih tua dibandingkan pada kondisi awal ya dibandingkan lapisan yang paling atas kan nggak mungkin sedimen diendapkan dulu baru masuk menyusup ke bawah kan nggak mungkin itu kan yang udah pasti bawah dulu dasarnya dulu ya kalian bikin kue pun kan seperti itu kalau kue lapis legit lah kalau kalian pernah lihat kue lapis gitu kan ya yang pasti dibuat bawahnya dulu itu namanya superposisi. Nah ketika kondisi ini berubah misalnya ternyata Pak saya temukan di lapangan sedimen atasnya yang tua bawahnya muda oh berarti tadi sudah mengalami perubahan salah satunya mungkin menjadi terlipat sehingga melipat sehingga bisa jadi salah satu yang bisa merubah kondisi itu adalah deformasi pada batuan serta lipatannya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di tentang deformasi. Itu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini nih, superposisi itu. Gitu kan ya. Ini gambaran sederhananya adalah seperti ini. Kan ya. Nah, ini adalah untuk jadi gini, dalam penentuan umur kan ya. Jadi kita sekarang akan menentukan bagaimana penentuan umur dari batuan. Kita bisa menentukan umur gimana sih? Ada 2 cara. Yang pertama adalah umur relatif, berarti tidak pasti. Kita hanya merelatifkan itu artinya membandingkan suatu batuan dengan batuan yang lainnya. Kan ya. Yang kemudian yang keduanya adalah umur absolut. Jadi kita benar-benar tahu kalau itu absolut. Batuan ini umurnya segini. Nanti akan kita tahu, akan kita lihat prinsip apa aja untuk menentukan umur relatif dan prinsip aja apa aja untuk kita bisa menentukan umur absolut gitu kan ya. Kemudian ini umur relatif itu akan ditentukan menggunakan tadi prinsip steno tadi. Salah satunya adalah ya, tadi superposisi seperti ini.
kan ya. Jadi ketika kita punya originalnya berpikir ini berarti yang di bawah akan relatif lebih tua dibandingkan yang atasnya. Gitu kan ya, karena kita tahu sedimen itu didapatkan seperti ini kan ya. Yang pertama bawah dulu, kemudian lapisan kedua, lapisan ketiga udah berarti ini posisi. Kemudian kalau sudah mengalami perubahan, nah seperti ini berarti tadi sudah mengalami deformasi. Kalau ini kan agak sulit, mana yang tuanya, mana yang mudanya kan ya. Kalau sini sudah relatifnya sudah hampir sudah sulit. Nah ini mungkin dari sini kita akan menentukan dari fosil, dari segala yang akan kita lihat. Kemudian hukum steno yang lainnya itu ini prinsip kesinambungan lateral atau tadi lateral continuity tadi, kan ya. Jadi ini internal continuities gitu kan, kalau saya coba tidak baik. Nah, ini nih. Jadi bahwa secara lateral, nah gitu kan ya, bahwa lapisan ini adalah menerus. Terus jadi lateral itu menerus. Selama tadi originalnya seperti ini. Prinsip ini sangat berguna bagi kita. Ya, steno yang lateral ini tadi salah satunya adalah untuk mengkorelasikan, karena kan ini misalnya ya, sedimen seperti ini kemudian akibat sesuatu dia muncul di permukaan sekarang, akibat pengangkatan kah atau misalnya tadi proses muka air laut turun gitu kan ya, tahu-tahu turun jadi darat gitu kan ya, ya akibat misalnya tadi kan salah salah yang ramai hari ini misalnya pemanasan global. Pemanasan global itu akan mengakibatkan kutub es di kutub utara, es di kutub utara dan di kutub selatan mencair. Mencair berarti kan akan menambah volume dari apa namanya air laut, sehingga akan mengakibatkan naik. Itu kan yang asalnya dulunya darat jadi laut. Ya itulah yang mungkin yang ditakutkan ketika Jakarta katanya sebentar lagi akan tenggelam. Salah satunya karena global warming tadi. Ya kan ketakutan orang global warming itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi Jakarta turun itu gitu kan karena akibat apa subsiden sebenarnya ininya yang turun. Itu kan ya ada beberapa proses lah di aplikasi di akhir-akhir kuliah ini akan kita coba pelajari itu subsiden itu salah satu ininya apa. Oke, nah sekarang kita kembali ini apa gunanya lateral continuity? Ya, tadi misalnya ini terjadi kebalikannya akan ada pendinginan drastis lah misalnya anggaplah ya. Jadi bumi mendingin sedemikian rupa sehingga malah volume es yang bertambah. Nah, berarti kan volume air laut akan berkurang. Nah, berarti terjadilah akhirnya penurunan muka air laut gitu kan secara global. Itu salah satunya yang mengakibatkan asalnya dulunya laut di sini menjadi darat. Tadi yang kata saya asalnya gamping, kok sekarang gamping itu harusnya di sini, tapi sekarang kok ada di permukaan. Nah, itu salah satu sebabnya mungkin seperti itu. Nah, apa gunanya? Nah, tadi ketika ini ke permukaan, ya itu kan pasti tadi kemarin sudah kita bahas akan mengalami papukan, mengalami erosi, gitu kan ya. Sehingga yang tersisa adalah seperti ini. Gitu kan ya, ini mengalami erosi segala macam. Anggaplah misalnya ini batuan di Ambon Selatan, misalnya ya anggaplah ini Ambon Selatan, Maluku Selatan lah ya. Ini Maluku Utara, kita anggap bahwa dulunya harusnya seperti ini nih Maluku. Misal ini ya. Nah, kita tahu di Maluku Selatan misalnya, ini tuh seperti ini nih apa namanya stratigrafinya urutan batuannya tadi posisinya. Di Maluku Utara atau ya pun seperti ini ternyata. Nah di tengah-tengahnya kan udah jadi kota, udah jadi lembah segala macam gitu, udah nggak hilang ini. Nah, tapi tadi kita percaya bahwa uh, nggak mungkin pengendapan itu seperti ini kan, karena tadi kita mengacu pada lateral continuity, sehingga kita akhirnya bisa mengkorelasikan dulunya sebelum adanya erosi ini tuh sebenarnya sama di daerah yang tengah. Ini anggaplah Maluku Utara, Maluku Tengah misalnya ya di pulau apa ya pulau utamanya di Ambon itu kan ya. Ini yang di utaranya seperti ini, di tengahnya tererosi, gitu kan ya. Yang ini di selatannya misalnya. Nah, di tengahnya kita sudah bisa memperkirakan dulunya itu sebenarnya sama karena kita menemukan singkapan ini di utara seperti ini, di selatan seperti ini, berarti di tengahnya pun akan seperti ini karena kita tadi mengacu kepada prinsip lateral continuity atau kesinambungan lateral. Nah, ini nanti akan digunakan ketika kalian misalnya belajar tentang di sedimen gitu kan ya di stratigrafi lah tentang apa yang istilahnya nanti adalah korelasi.
Jadi korelasi itu mengkorelasikan ini. Jadi ini mungkin dari singkapan. Nanti kalau di subsurface gitu kan ya, mungkin dari lubang bor. Jadi kita ngebor di sini, kita ngebor di sini, kita ngebor di sini, ngebor di sini. Nah, prinsip kita bisa mengkorelasikan itu adalah tadi dengan menggunakan bahwa sistem, kalau kita tidak ada prinsip ini, kita tidak bisa mengkorelasikan itu gitu kan. Tapi karena dengan ada prinsip ini nanti akan kita lihat lagi lebih jelas lah. Ini kegunaan dari prinsip lateral continuous. Nah, seperti inilah gitu kan ya. Nah, kalau ini salah satu korelasi lagi lah. Di sini kita menemukan lapisan dengan ada fosil A, fosil B, fosil C, fosil D gitu kan ya. Kemudian di sini terjadi lembah karena erosi kemarin dulu kita kemudian kita menemukan lagi ini yang sama ternyata. Nah, akhirnya kan kita bisa mengkorelasikan daerah tengah ini. Kita menyimpulkan karena kita berpegangan pada prinsip lateral continuity. Berarti secara lateral gitu kan ya. Oke. Nah, secara lateral ternyata dia adalah continuous. Gitu kan ya. Nah, seperti ini di sini ada tinggal segini ya udah berarti kan bisa sama. Jadi dulunya ini adalah lateral seperti ini. Gitu kan ya. Nanti tahu kalau ternyata di suatu tempat ada hal yang hilang, kita bisa uh, merekomendasikan mungkin lapisannya seperti ini. Gitu kan. Di sini tanda tanya karena di sini apa? Di sini dari sini muncul langsung ke sini fosilnya nih. Jadi ada fosil, ada satu lapisan yang hilang di sini. Gitu kan ya. Nah, itu nanti akan diceritakan lagi gitu kan ya. Nanti di kuliah di bab berikutnya yang kita sebut sebagai ketidakselarasan misalnya. Karena pada kondisi di sini dulunya ini apa namanya daerah memang rada rendah, di sini rada tinggi misalnya kan ya. Jadi di sini super sedimennya habis gitu kan ya, di sini nah misalnya seperti itu. Atau asalnya di sini kan tadi di sini kalau laut di sini berarti air lautnya di sini. Nah, ketika di sini terjadi secara lokal dia terjadi penurunan muka air laut. Jadi darat lautnya turun ke sini. Jadi yang asalnya dulunya laut sekarang jadi darat gitu kan ya. Oh, berarti terjadi penurunan air laut sehingga di sini Recording in progress. daerah sini gitu kan ya ini tidak ditemukan endapan ini gitu kan karena ini misalnya ini harusnya endapan laut misalnya kan ya. Ya, karena memang posisi di sini masih laut. Nah, di sini pada umur ini, nah makanya ketika kita butuhnya umur tuh itu. Ketika di umur ini, di sini menjadi darat, sehingga tidak mungkin lapis diendapkan. Nah, kemudian kembali lagi ke laut lagi misalnya. Lagi, gitu. Itu nanti itulah sejarah geologi yang mungkin akan kalian lihat lagi kalau geologi untuk pertambangan korelasi penting karena ini kan menyangkut sedimen. Sedimen itu nanti akan kita banyak itu uh, untuk minyak gitu kan. Minyak kan mainannya di batuan sedimen. Relasi steno ini sangat penting ya kalian pegang ketika apa namanya kalian pegang steno ini ketika kita berhadapan dengan batuan sedimen. Jadi intinya ada kita punya tiga steno itu yang bisa kita tentukan umur relatifnya. Pertama, ini horizontality kan ya yang pertama. Jadi bahwa lapisan sedimen itu diendapkan horizontal. Kemudian superposisi yang kedua, kan ya bahwa yang di bawah pasti akan lebih tua dibandingkan yang di atas. Dan yang ketiganya adalah prinsip lateral continuity, gitu kan ya. Sehingga dari sini kita bisa dengan teori itu kita bisa ya steno itu adalah steno hukum berarti berlaku untuk semua kalau sudah hukum kan ya prinsip horizontal ini berarti dia apa namanya kan dengan prinsip horizontality ini berarti kita bisa mengkorelasikan suatu kondisi keadaan yang keadaan di daerah kita sekarang gitu kan ya. Karena kita yakin ini tuh dulunya adalah seperti ini. Makanya ketika kondisi sekarang seperti ini, kita yakin bahwa ini tuh adalah sama dengan yang sebelah kirinya, sama dengan yang sebelah kanannya. Ya, ini yang tadi, yang apa namanya sama yang korelasi tadi gitu ya. Nah, nah inilah salah satu prinsip tadi pentingnya apa
prinsip lateral continuity tadi gitu kan. Nah, dari situ biasanya kita akan menemukan yang namanya adalah marker gitu kan ya. Jadi apa namanya pentingnya mengidentifikasikan nanti kalau kalian di ilmu stratigrafi akan dipelajari lebih detail lagi untuk menentukan mana lapisan markernya gitu kan ya. Nah, ini adalah nah tadi kita punya daerah seperti ini. Kemudian kita punya data lubang bor A, lubang bor B, lubang bor C. Lubang bor A menghasilkan stratigrafi seperti ini. Urutan batuan seperti ini. Ini biasanya sudah sekali. Tadi kita kan punya superposisi. Berarti ini superposisi ini. Berarti yang di bawah itu lebih tua dibandingkan yang di atas. Kemudian kita punya ini di B-nya ternyata. Kemudian di C-nya seperti ini. Nah, akhirnya dengan prinsip lateral continuity tadi, nah, akhirnya kita bisa mengkorelasikan gitu kan ya. Ini kenapa miring katanya tadi horizontal Pak gitu katanya. Ya ini bisa beberapa kondisi gitu kan. Ini yang kita sebut nantinya adalah misalnya ini ketidakselarasan misalnya. Jadi asalnya horizontal seperti ini gitu kan ya. Kemudian karena suatu hal informasi tadi dia menjadi miring atau bahkan menjadi seperti ini. Oh, berarti di sini ada kondisi setelah diendapkan ini berarti batuan mengalami apa namanya ini yang tidak mute tolong di mute. Oke ya kita teruskan. Ini berarti kan ya sudah harusnya horizontal asalnya tapi karena ada sesuatu nanti akan kita pelajari dulu hubungan antara batuan yang ini kan biasanya gambar dari batuan metamorf ini metamorf hubungan antara metamorf dengan batuan pasir di atasnya karena kan ini kita sudah bahas kemarin beda pembentukannya tidak mungkin ini ada lapisan seperti ini batuan sedimen ini pasti kalau gambar seperti ini adalah menunjukkan dia batuan apa namanya batuan metamorf yang kalau di istilah cekungan di stratigrafi ini ada menjadi batu dasar dari cekungan nah, seperti ini kan kita punya cekungan nih nah, ini kita punya dasarnya cekungan nah ini biasanya dasarnya ini terdiri dari batuan beku dan batuan metamorf nah inilah di cekungannya memang bisa cekungannya memang bentuknya seperti ini nanti akan kita pelajari lagi kalau kalian sudah advance kenapa bisa seperti ini ataukah karena memang setelah diendapkan ini terjadi apa namanya deformasi sehingga yang asalnya harusnya tadi horizontal menjadi miring gitu kan ya nah, tapi tadi dengan prinsip lateral kita bisa mengkorelasikan ini jadi kita ini harusnya ini ketemu ini di sini tidak ada ya tadi bisa ini kan kita tahu ini gamping ini laut dangkal di sini tidak ada dangkal gitu kan berarti pada kondisi ini tadi terjadi penurunan muka air laut yang asalnya mungkin di sini lautnya kita turun ke sini misalnya itulah gampang banyak apa namanya interpretasi nantinya kenapa yang penting tugas kita gitu kan untuk awal adalah mengkorelasikan tadi bagaimana sistem korelasi tadi yang dipakai adalah lateral continuity kita tahu tadi markernya adalah ini itu harusnya sama kita bisa menentukan nih lapisannya ke sini yang ini lapisannya ke sini gitu kan ya kemudian yang gamping ini di sini nggak ada berarti langsung ketemu lempung gitu kan ya berarti lempung ini laut dalam biasanya mendalam kemudian kembali lagi ke pasir gitu kan ya kembali lagi apa namanya debu ini gitu kan ya kemudian ketemu lagi formasi apa namanya batu pasir lagi nah ini jadi kita bisa seperti ini prinsipnya yang kita pakai adalah lateral continuity tadi jadi dari sini gitu kan ya dari data ini akhirnya kita bisa menginterpretasikan bahwa daerah ini dulunya adalah seperti ini nih kurang lebih nah, gini kondisinya. Jadi akhirnya kan kita bisa tahu tuh, kita dari data ini, akhirnya kita bisa menginterpretasikan gambaran penampang dari A, B ke C itu kurang lebih seperti ini penampangnya. Bukan ya? Nanti kita akan belajar di peta tentang apa itu penampang. Oh, ini kan pasir, tuh kan ya. Seperti ini, kemudian ada gamping hilang, dan lempung, gitu kan ya kemudian ada pasir lagi formasi yang ininya kemudian akhirnya seperti itu kan jadinya kita bisa menggambarkan secara menyeluruh dari A ke C yang asalnya datanya hanya berupa ini kan ya nah seperti itu apa namanya prinsip ke apa pentingnya kalian memahami prinsip
dari steno tadi. Nanti ini akan kalian pelajari lagi, nanti tenang aja di stratigrafi ini hanya pengenalan saja, gitu kan ya. Oke, kemudian menggunakan nanti biasanya pakai fosil index yang tadi kayak ini nih. Menggunakan fosil index, itu kan ya. Kalian mungkin untuk anak biologi akan belajar tentang mikropaleontologi dan paleontologi lah, mengetahui fosil-fosil indeks yang menentukan umur tertentu, gitu kan ya. Kemudian kita mengidentifikasi litologi khusus, yang misalnya ada tadi batu gamping tadi, gitu kan ya. Nah ini untuk menentukan marker sehingga kita bisa buat korelasi seperti ini. Karena ini salah satu nanti kalau anak biologi tugas akhir salah satu yang harus keluar adalah ini, gitu kan ya. Ini bor-bor ini bisa didapatkan dari beberapa macam data, bisa di lapangan, gitu kan, bisa ada ke lapangan, kur, gitu kan ya, segala macam. Oke, itu ya. Nah itu penentuan umur berdasarkan tadi relatif menggunakan prinsip Steno. Nanti kemudian kita ada lagi prinsip yang lain adalah prinsip inklusi, kemudian suksesi fosil. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, nanti kalau absolut, nah biasanya tadi kita menggunakan geometrik dating, gitu kan ya. Atau ya karena kita dulu di awal-awal kuliah juga kalian di kimia pun telah pernah mendengar ya istilah isotop. Jadi unsur-unsur yang tidak stabil yang biasanya akan mengalami peluruhan kan ya, peluruhan sehingga meluruh sehingga si unsur tersebut dari dalam jangka waktu tertentu dia meluruh setengahnya, selalu setengahnya apa rumusnya itu. Jadi akan meluruh setengahnya pada jangka waktu tertentu gitu kan ya. Yang akan ini ada beberapa jadi berubah gitu kan ya karena jadi hanya K gitu kan ya full itu isinya K, misalnya contohnya kemudian ternyata K ini tidak stabil isotop dia meluruh menjadi air. Biasanya menyeluruhnya itu tidak semuanya dulu setengah-setengah, jadi nanti akan kita menemukan setengah K dan setengah dari air. Nanti setengah dari K itu uh, meluruh lagi gitu kan ya, berarti nanti akan ada seperempat K, kemudian ini ada menjadi 3/4 air. Akhirnya seperti itu ya. Ada juga air-air, ada RBSR, UPB dan segala macam. Ini ada beberapa teknik radiometrik yang akan kita bahas nanti di akhir. Ya, itu penentuan. Nah, ini tadi penentuan secara relatif tadi, hukum steno, gitu kan ya. Ingat, jangan lupa lagi, gitu kan ya. Dimensi sebenarnya sudah kita bahas. Horizontality, superposisi di bawah lebih tua dibanding di atas, kemudian lateral continuity. Ya, oke. Nah sekarang penentuan yang umur kedua adalah misalnya dengan inklusi tadi kan ya. Oh, yang kedua adalah cross cutting, potong memotong. Nah, ini juga prinsip yang penting untuk menentukan rumus relatif. Artinya ya tadi kalian pakai logika ini jangan dihafal. Namanya juga potong memotong. Lalu yang memotong pasti lebih muda. Karena tidak mungkin yang memotong itu lebih tua dibandingkan yang dipotong. Dan juga memotong kan ya. Sudah pasti dia misalnya seperti ini kita punya sedimen kemudian dipotong oleh intrusi. Nah, berarti sudah pasti yang memotong intrusi ini pasti akan lebih mudah dibandingkan sedimen-sedimen ini. Jadi kalau kalian bisa dari sini kalian sudah bisa menentukan umurnya. Berarti ini berdasarkan ini karena ini sedimen semua. Oh berarti ini pakai rumus superposisi. Ah, ini pasti lebih tua. Berarti yang lebih tua tuh nanti ini. Kemudian gamping. Ini biasanya tanda gamping. Nanti kalian dipelajari ketika belajar tentang peta geologi tentang apa namanya tentang simbol-simbol ini peta apa namanya kita punya batu gamping, kita punya batuan lempung atau sel di sini, kemudian batu pasir. Berarti ini misalnya ini A, B, C, berarti ini lebih tua, kemudian ini, diendapkan ini, kemudian terjadi vulkanisme sehingga dipotong oleh daik ini. Daik dari batu beku andesit misalnya ya. Ini daik. Berarti ini akan lebih jadi yang paling mudah adalah daik, kemudian yang paling mudah lagi adalah gunung api. Ini pastikannya ini memotong keluar menjadi lava nih. Kan ya. Kalau ini sih bukan memotong sebenarnya karena ini memang keluar aja gitu kan ya. Jadi kita punya ini, kemudian ini naik ke atas, kemudian hanya muncul ke permukaan menjadi gunung api. Berarti sebenarnya paling mudahnya itu yang ini nih. Lapisan yang ini nih berarti gitu kan ya, lapisan pirokrastik. Nah, kalau ini kemudian tererosi,
Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kan kalian masih bisa jelas, tapi kalau kondisinya seperti ini, misalnya, gitu kan ya. Nah, gimana cara menentukannya, gitu kan ya. Nah, tadi kita potong memotong tadi, gitu kan ya. Jadi kita akan ini kita bisa menentukan ini muda, ini paling tua, paling eh, ini berarti gamping, lempung, pasir, gitu kan ya. Baru adalah daik, kan ya. Ini mungkin akan miss ketika misalnya daiknya ini Pak, apa namanya, mungkin mungkin nggak daik dulu kemudian terjadi batu. Jadi maksudnya gamping, lempung, daik kalau di sini. Kemudian batu pasir. Oh, tidak mungkin gitu kan. Kenapa tidak mungkin? Karena tadi kita tahu proses geologi. Katanya kalian sudah belajar batuan sedimen, kemudian sudah belajar batuan beku. Kalau ini jadi daik keluar ke sini, gitu kan ya, biasa menghasilkan gunung api, kan ya. Gunung apinya ke di sini gunung apinya ikut tererosi nih, gitu kan ya. Karena kalau ini gunung api dulu, kalau misalnya tadi daik dulu, berarti kan gamping, kemudian batuan lempung kan ya, kemudian gunung api. Nah, udah gunung api baru batuan apa namanya? Batuan pasir. Nah, pasti ada sesuatu di sini nih yang tidak akan yang kita sebut nanti ini istilahnya adalah selaras. Jadi kalau selaras itu berurut umurnya. Ini umur A, jadi misalnya ini minggu kemarin, ini 2 minggu yang lalu, ini minggu lalu, ini hari ini, gitu kan ya. Ini maksudnya ya ini baru beberapa menit yang lalu misalnya. Gitu. Nah, karena kita tahu umur ilmunya bahwa kalau daik dulu pasti di sini gunung api nih. Nah, kalau di sini gunung api tidak mungkin lempung ini akan apa namanya, lempung ini akan selaras dengan batu pasir ini. Udah pasti nanti akan ini selaras dulu dengan ini, baru dipotong ini. Jadi walaupun kondisinya seperti ini, karena kalian sudah pegang tadi dasar-dasar ilmu tentang batu yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu kan ya. Karena kalau ini daik, ini pasti di sini harus ada gunung api. Gitu kan ya. Kalau ini di gunung api tidak mungkin nanti gunung api apa si lempung ini hubungan dengan batuan pasir selaras seperti ini tidak mungkin, gitu kan ya. Pasti ini mas selaras dulu baru ada daik. Gitu. Walaupun daiknya muncul di sini nih, tidak memotong batu pasir kan. Jadi kalian pasti bingung mana yang lebih tua nih. Ini kalau yang ini udah pasti. Ini pasti ini lebih muda, ini lebih tua. Tapi dengan ini kan tidak dipotong, Pak. Kayak gimana cara saya tahu datanya? Ya, salah satu datanya kalian harus tahu tentang ilmu tentang bagaimana pembentukan daik ini. Kalau daik pasti biasanya diakhiri oleh gunung api. Jadi berarti kan ada proses dulu gunung api. Nah, kalau ada gunung api berarti ini dengan ini pasti yang kita namakan nanti namanya adalah tidak selaras. Jadi umurnya pasti ada gap. Jadi kalau misalnya gapnya paling mudah menerangkan misalnya ini hari ini sekarang itu hari Jumat ya. Misalnya ini hari kami pengendapan hari Rabu, ini hari Kamis, ya kan? Nah, kemudian ini di hari Jumat tidak ada di hari Jumat itu tidak ada pengendapan. Ya, pengendapan lagi di hari Senin. Nah, itu yang kita sebut tidak selaras, artinya hiatus secara umur nantinya. Gitu kan. Tidak menerus, kan harus menerusnya kami apa Rabu, Kamis, Jumat. Itu namanya selaras lah misalnya seperti itu. Nah, ini hukum potong memotong seperti ini. Berarti tadi intinya adalah yang memotong selalu lebih mudah dibandingkan yang dipotong. Ingat-ingat itu ya. Nah, kemudian yang ke prinsip berikutnya adalah prinsip impulsi. Nah, misalnya ini kita tahu kan ya ini mah pakai rumus superposisi nih. Kita punya apa namanya? Kita punya lempung, kita punya gamping, gitu kan ya. Dan di sini kita punya seal. Ini seal itu adalah kalian masih ingat kan seal? Awas jangan lupa lagi. Seal itu adalah kan bentuk dari intrusi kan, intrusi batuan beku yang searah dengan perlapisan yang konkordan. Kalau ini kan daik diskordan, memotong. Kalau ini konkordan searah, dan di atasnya adalah batu pasir. Bagaimana menentukan umurnya? Nah, lihat di batuan silnya. Ternyata di batuan silnya, gitu kan. Kenapa kita bisa menentukan ini seal, gitu kan ya? Karena kan seal itu berarti dia menerobos seperti ini, tapi searah dengan pelapisan batuan sedimen kan? Masih ingat konkordan istilahnya.
di batuan beku. Kalau ini memotong namanya die, kalau ke sini memotongnya, bukan memotong, menyusup, nah ini namanya seal. Kita bisa menentukan ini kenapa seal, karena ternyata pada batuan beku ini kita menemukan di sini ada batuan inklusi batuan pasir yang ada di atasnya. Kan nggak mungkin ini muncul terakhir, gitu kan ya. Mungkin tidak mungkin ini umurnya paling muda. Ngomong di sini udah ada nih bekas-bekas batuan ini, ada di sini nih batuannya, gitu kan ya. Nah, udah pasti ini harusnya yang paling muda nih batuan beku ini, gitu kan ya. Apalagi di sini kan kalau ini wajar. Ya kan dia masuk ke sini. Nah, ini beberapa kepingan-kepingan dari gamping ini masuk ke sini. Nah, tetapi ada juga kepingan-kepingan ini masuk sini. Kan ya, ngerti kan, teman-teman? Jadi artinya kita bisa menyimpulkan ini pasti harus lebih muda. Karena kalau ini lebih tua, gitu kan kalau superposisi ini kan harusnya lebih tua kan. Tapi kalau ini lebih tua, kok ada fragmen-fragmen batu pasir ini di sini, gitu kan ya. Nah, secara logika aja kalian coba berpikir ya. Berarti ini harus lebih muda. Oh, kalau lebih muda berarti batuan beku ini memotong, bukan memotong, mengintrusi batuan sedimen ini searah dengan pelapisan. Oh, berarti ini jenis geometri dari intrusi yang searah dengan lapisan, berarti konkordan. Oh, berarti ini seal. Tinggal batuan bukunya apa. Tanya. Beda dengan ini kan hampir sama tuh bentuknya. Ya, nah ini juga sama. Ini juga batuan bukunya sama-sama andesit misalnya. Kan ya. Kalau ini lempung, ini udah pasti sama, ini tua, ini lebih apa namanya umurnya kedua, kemudian paling tua ini, kemudian ini. Nah, kalau ini ternyata pada batuan ini ada fragmen-fragmen batuan beku di sini. Ini muncul yang disebut inklusinya. Yang ini jadi inklusi itu biasanya fragmen-fragmen batuan yang lebih tua terdapat di dalam apa batuan lapisan yang lebih muda. Itu yang kita sebut sebagai inklusi. Nah, ini kan ya, jadi inklusi itu adalah pasti fragmen yang lebih tua masuk ke dalam batuan yang lebih muda. Nah, itu inklusi. Makanya ketika ini ternyata di sini kebalikannya. Batuan bekunya yang ada di sini. Gitu kan ya. Oh, berarti ini dulu, ini kalau ini seperti superposisi biasa. Kemudian terjadi gunung api lah misalnya. Kemudian terjadi aliran lava. Makanya lava flow. Kalau ini intrusi, itu kan pasti ini vanerik nih. Kalau ini kalau dekat ya gabungan lah antara vanerik dengan vanitik atau porfiritik lah bahasa kerennya. Jadi ada yang kasar-kasar, ada yang halus karena dekat-dekat permukaan. Kalau ini udah pasti halus semua nih. Karena ini adalah lava kalau ini flow dulu. Jadi ini diendapkan ini terjadi gunung api seperti ini, kemudian mengalir. Nah, baru batu ya biasanya gambarannya seperti ini. Ini enggak ada ini ya. Jadi ada gunung api, kemudian tahu-tahu diendapkan batu pasir. Nah, seperti ini berarti kasusnya itu. Jadi ada gunung api di sebelah mana lah. Kemudian flow, gitu kan ya, lavanya. Nah, ketika flow udah membeku, kemudian diendapkan batuan pasir. Nah, ketika dia mengendap, dia mencongkel atau mengambil beberapa fragmennya adalah dari batuan ini. Nah, itu salah satu penentuan umur dari inklusi. Karena inklusi itu tadi definisinya adalah ketika ada fragmen-fragmen batuan yang lebih tua terdapat pada batuan yang lebih muda. Nah, namanya lebih tua, lebih muda, itulah yang kita sebut sebagai apa namanya relatif. Nah, ini nanti akan dipelajari di mikropal nih. Ini adalah penentukan umur berdasarkan apa namanya apa suksesi fosil, gitu kan ya. Ya kita orang-orang mikropal itu orang-orang yang mempelajari tentang mikropal itu tahu umur-umurnya seperti apa, kan ya. Nah, ini hanya untuk menentukan tadi menentukannya kondisi umur dari suatu. Jadi kita punya sequence seperti ini ditambah dengan fosil-fosil ini gitu kan ya. Nah, nanti ada fosil A, gitu kan ya. Fosil A itu apa namanya? Umurnya adalah segini. Nah, dia mati di sini nih. Jadi di fosil indeks itu nanti akan ada yang disebut sebagai istilah eh, ke apa namanya? Kemunculan pertama dan kemunculan terakhir, kepunahan berarti. Ini kemunculan pertama, ini kepunahan. Kemunculan pertama, kepunahan. Nah,
dari lapisan-lapisan ini nih fosil-fosil nih, fosil A, fosil B, fosil C, D, E. Nah, kan seperti ini bagaimana menentukan umurnya tadi. Jadi ketika ini dia apa namanya punahnya di sini, tapi ternyata ada juga di sini ada beberapa fosil B yang mulai lahir tadi di sini. Nah, biasanya kita akan menentukan umur dari ini harusnya ada satu lapisan lagi di sini nih. Gitu kan ya. Jadi umurnya adalah seperti ini sebenarnya. Jadi dia itu di antara B dengan A gitu kan ya. Nah, seperti inilah. Makanya ini punahnya di sini, ini punah di sini, tapi kita muncul fosil C yang mulai hadir di sini sampai atas berarti umur dari lapisan ini adalah antara kehadiran dari AC ini berapa. Jadi misalnya si C ini berdasarkan eh, apa namanya teori fosil inilah biasanya adalah eh, munculnya di tahun 2002 gitu kan ya. Ini tapi umurnya tuh panjang dari 2002 biasanya skala waktunya sampai 2010 misalnya. Tapi kita punya fosil B di si lapisan ini juga di mana dia biasanya ada di tahun 2000 gitu kan ya, tapi dia punah di 2003. Gitu kan. Berarti kita bisa menentukan bahwa fosil bahwa lapisan ini umurnya adalah antara 2002 sampai 2003 kan ya. Begitu juga dengan lapisan ini seperti itu juga. Makanya lapisan ini tuh dilihat dari ini kepunahan dari fosil B tadi berarti 2003 kan ya. Tapi ada fosil yang baru muncul di sini nih 2005. Oh berarti fosil lapisan ini umurnya antara 2003 sampai 2005. Yang ini 2005 sampai 2006. Nah, ini berarti lebih tua dari 2006. Nah, terus aja sampai ke atas. Jadi akan berdasarkan fosil umur-umur fosil ini. Itu yang kita sebut sebagai suksesi fosil. Biasanya memang orang-orang akan meneliti fosil ini tadi. Ini biasanya kehadirannya fosil A itu memang di umur A sampai umur B apa nanti ada istilah-istilahnya Miosen lah, Oligosen nanti akan kita pelajari. Ya, itu apa kurang lebih tentang suksesi fosil. Jadi kalian coba pelajari itu gitu kan ya. Jadi kalau nanti ini umurnya A, maaf ini umurnya satu, ini satu, ini umurnya dua. Kenapa ini dua? Karena fosil A punah di umur dua, gitu kan ya. Dan kemudian ditandai juga dengan ada muncul C, yang kemunculannya di dua, gitu kan ya. Tapi lapisan ini ditandai juga oleh fosil B yang kepunahannya di umur tiga. Berarti kita bisa menentukan umur dari lapisan ini adalah dari umur 2 sampai umur 3. Yang ini umur 3, nah kepunahan ini, kemunculan ini berarti umur 3 sampai umur 4. Kan ya. Dan lapisan yang ini berarti kan tadi di sini ada fosilnya ini gitu kan ya. Tapi nah biasanya kita karena ini sama lapisannya berarti umurnya sekitar di kemunculan 3 tadi sampai kemunculan yang ini nih, yang F. Oh, berarti disitulah range waktunya. Jadi kepunahan fosil D dan di umur kemunculan dari fosil F. Kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau lapisan yang ini berarti kemunculan dari umur F dan kepunahan dari umur kepunahan dari fosil E. Akhirnya kita bisa range-nya adalah itu, gitu berarti range ini. Nah, ini baru lebih tua dari ini berarti ya. Lebih tua dari kemunculan. Nah, itu yang namanya apa namanya uh, inklusi maaf inklusi suksesi fosil. Dan satu lagi adalah prinsip kontak metamorfisme. Kemarin sudah kita bahas kan ya. Kalau kita punya plutonik, berarti kan ini memotong batuan sekitarnya, gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita berarti umurnya kita bisa menentukan nih ketika ini kan ada yang namanya metamorf kontak kan ya, kalian masih ingat harusnya. Ini akan jadi ada metamorf converse lah misalnya. Nah, dari situ kita bisa tahu convex walaupun memotong, dia kan seperti memotong dari batuan sedimen. Tapi kita tahu kemarin adanya convex ini akibat adanya intrusi batuan beku terhadap ini kan.
batuan beku terhadap sedimen. Berarti kita bisa menentukan umurnya. Ini umurnya berarti nanti ini paling tua, kemudian gamping, kemudian ini apa misalnya ini lempung, kemudian pasir lagi, kemudian baru plutonik ini, kemudian diakhiri oleh metamorf ini. Ini pasti yang terakhir nih. Metamorf ini adalah yang terakhir berarti umurnya. Nah seperti itu. Itu adalah dari kontak metamorfisme. Kira-kira kita tahu kan kemarin ilmunya ya kita pelajari di hari kemarin Kamis kemarin bahwa kalau ada kontak batuan panas ini nah biasanya di samping-samping ini akan menghasilkan batuan metamorf. Nah, itu pasti akan lebih mudah lagi ya. Nah, ini adalah ingat-ingat lagi tadi jangan lupa lagi tentang istilah selaras. Jadi kalau selaras itu memang secara umur dia berurutan, tidak ada proses apa namanya yang tidak ada mengendap. Jadi ini terus saja mengendap, pengendapan dulu ini, pengendapan terus saja secara waktu dia berlangsung terus menerus lah. Itu yang kita sebut sebagai selaras. Diterus oleh plutonik, kemudian menghasilkan batuan metamorf ini. Nah gitu, kurang lebih apa namanya prinsip kotak metamorf dalam penentuan umur relatif, gitu kan ya. Nah ini juga contoh gambar yang lainnya, gitu kan ya. Oke, nah ini juga sama dari sini kalian harusnya bisa menentukan nih. Misalnya dari misalnya ini kita punya batuan ini berarti nanti ada yang istilahnya adalah eh, batuan tadi basement tadi, ini basement batuan buku, kan ya batuan metamorf, kemudian nanti sedimen. Nah, kemudian ada daik ini berarti paling tua nih daik, bukan paling muda karena dia menerobos semua batuan yang ada di sini. Nah, ini kita lihat nih. Ini adalah seal kalau nggak salah. Ya, biasa kita lihat dari inklusinya nih, ada nggak inklusi batuan ini di sini? Ini kalau gambar ini biasanya ini batuan beku nih. Makanya kalau ini keterangannya terhilang ya. Nah, ini juga nanti akan kita lihat lah makanya tentang apa namanya. Nah, inilah paling mudah gitu kan ya. Jadi kita berdasarkan data di lapangan gitu kan ya, apalah seismik lah, apa segala macam kita bisa menginterpretasikan atau dari pengeboran kita seperti ini. Nah, sekarang kalian dengan dasar-dasar tadi ilmu relatif, ada inklusi, superposisi, potong memotong, kalian harusnya sudah bisa menentukan ini. Walaupun kalian di sini memang belum belajar tentang deformasi. Nah, yang namanya lipatan itu seperti ini. Ini deformasi cuma ada dua jenisnya sebagai bocoran lah spoiler untuk deformasi. Ada lipatan, satu lagi ada yang namanya sesar. Kalian mungkin pernah mendengar kata sesar, itu kan atau patahan. Nah inilah seperti ini. Jadi ada garis discontinuous lah yang menggeser blok ini dengan blok ini. Ini berarti kebetulan turun. Kalau gambarnya turun kan berarti ini blok ini turun. Jadi kondisi sebenarnya. Kita bisa menentukan sebenarnya dari sini ada yang tidak komplit sih sebenarnya. Ini hanya garis sederhananya aja. Sederhananya sedimen ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia tidak selaras, berarti dia selaras semua, itu kan sampai atas, sampai ke sini, itu kan ya. Berarti sampai apa namanya sampai seal ini sampai yang nomor 6 itu adalah semuanya selaras. Makanya di sini nih semua selaras berarti umurnya ini. Jadi yang paling mudanya adalah yang ada lagi muda, gitu kan ya. Di nomor 7 berarti setelah ini. Nomor 7 itu ini. Ini kebetulan gambarnya pasir sama harusnya gambar warnanya ini nih. Nah, ini mungkin salah harusnya ini 7 berarti sama dengan 5 nih gambarnya harusnya ini bukan seperti ini warnanya. Gitu kan ya. Ini adalah 7 itu warnanya harus seperti ini. Nah, jadi kalian bisa bagaimana nah ini karena ini biasanya saya keluarkan ketika UTS. Kalian harus menentukan penentuan umurnya secara relatif. Ya, tadi dasar-dasar ini pertama pasti yang paling tua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti sedimen dulu. Setelah 7 katakanlah itu kan selaras nih. Kemudian setelah itu hukum potong memotong kalian gunakan. Lihat di sini mana yang memotong mana yang dipotong. Oh ini pasti paling mudah nih. Salah satu yang paling mudah adalah daik asal daik ini. Kenapa dia memotong semuanya nih? Memotong sesar atau bahasa Inggrisnya fault dan memotong plutonik ini.
gitu kan ya. Nah, yang ada adalah si plutonik ini paling mudah nih. Kenapa plutonik ini mudah? Karena tadi kita prosesnya adalah inklusi yang termasuk yang memotong lah. Karena ada inklusi 5 di sini. 5 di sini kan. Nah, 5. Ada batu bara. Artinya berarti setelah apa namanya? Tapi ingat, ini ternyata memotong setelah batuan ini terlipatkan. Gitu kan ya. Oh, berarti tapi ingat ada batuan beku lain yang ini nih. Di sini ada kekurangannya adalah seal di sini. Nggak ada gambar seal. Jadi harusnya ada kelewat satu. Jadi kalau udah ngerti mah kalian bisa ngerti bahwa ada yang kelewat. Jadi yang pertama adalah ini dulu, sedimen, kemudian ada seal. Kenapa ini seal masuk sini? Kan ya? Karena tadi seal ini terlipatkan, berarti dia muncul sebelum lipatan. Kan ya? Berarti dia menerobosnya ketika batuan sedimen ini masih horizontal. Kan ya? Berarti seal dulu. Kenapa ini seal dulu, Pak? Karena dia dipotong dike, dipotong sesar, dipotong plutonik. Berarti dia akan lebih tua dari sesar, lebih tua dari plutonik, lebih tua dari ini. Tapi dia pasti akan lebih muda dari 7. Kenapa? Karena di sini ada inklusi batuan nomor 5. Kan di sini ada inklusi nomor 5 nih. Nah, berarti kan batuan ini pasti fragmen ini lebih tua dibandingkan yang mengandungnya. Jadi inklusi pasti lebih tua dibandingkan batuan yang mengandung inklusi tersebut. Banyak ada oh, berarti ini dulu. Berarti kalau ini semua selaras sampai 7, berarti 7 dulu. Nah, nanti di sini ada harusnya di sini antara 4 dan 5 harusnya ada seal dulu nih. Kelewat di sini. Jadi 4 dengan 5 itu ada uh, apa namanya penerobosan seal. Nah, setelah seal karena dilipatkan, nah kemudian dilipat. Ya tadi kenapa seal dulu karena sealnya ikut terlipat, berarti lipatan lebih mudah dibandingkan sealnya. Nah, jadi antara antara apa namanya 5 dan 6 ini harusnya ada seal antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5 ini harusnya ada batuan seal di sini. Kan ya, harusnya ini jadi 4-nya harusnya jangan di sini. Jadi 4 itu seal jadi sini di sini. Bukan di sini jadi ini memang satu apa jadi bingung ini. Jadi kalian jangan bingung aja, dilihat dari itunya aja gitu kan. Ini urutan ini yang berbeda dengan urutan ini. Ya, percayanya adalah urutan ininya aja. Makanya jadi proses pertama adalah sedimen, kemudian seal, kemudian lipatan kan, karena seal terlipatkan. Setelah lipatan, lihat di sini plutonik dulu, sesar dulu. Oh, ternyata plutoniknya tersesarkan di sini nih. Karena kan turun. Oh, berarti plutonik dulu. Karena plutoniknya tersesarkan di sini nih, dipotong oleh sesar. Jadi plutonik dulu, kemudian setelah plutonik disesarkan, nah, setelah sesar, kemudian dike yang paling mudah. Ya, nanti mudah-mudahan kalian ngerti. Jadi superposisi ini, kemudian tadi inklusi. Jadi kita bisa tahu di sini ada seal, dan ya. Kenapa sih? Kemudian seal terlipatkan, namanya juga terlipatkan. Berarti seal dulu, baru lipatan. Dan lipatan, kemudian lipatan apakah plutonik dulu, sesar dulu, atau dike dulu, gitu kan ya? Kalau dilihat dari sini, oh saya di sini kan dike memotong sesar, sesar ternyata memotong plutonik. Berarti yang dipotong pasti selalu lebih tua. Berarti plutonik dulu. Berarti nanti penentuan umur ini harusnya sedimen tadi 1 sampai 7, kemudian seal, ya ingat-ingat, kemudian lipatan, setelah lipatan plutonik, setelah plutonik sesar, setelah sesar baru terjadi dike, kemudian terjadilah erosi. Nah, gitu. Itu adalah penentuan umur ya dari penambang ini secara relatif. Ya, tadi berdasarkan inklusi, kemudian berdasarkan superposisi, hukum potong memotong, cross cutting, dan pasti di sini nanti akan ada tadi kontak apa namanya backing effect tadi, ya. Berarti di sini akan backing effect nih kelihatannya. Itu ya teman-teman. Nah, setelah itu akan kita pelajari kemudian adalah tadi yang ketidakselarasan tadi, konsep ketidakselarasan atau unconformity. Jadi kan ya kalau ini semua selaras nih,
Jadi tadi kalau namanya selaras berarti secara waktu dia tidak ada gap. Jadi hari Senin ada pengendapan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus. Nah, pada suatu saat Senin, Selasa, Rabu. Nah, pada Rabu, Kamis tidak ada pengendapan, Jumat tidak ada pengendapan. Yang ada pengendapan lagi adalah hari Sabtu. Nah, itu yang disebut sebagai gap. Kalau misalnya waktu geologinya kita analogikan seperti hari per minggu. Nah, karena ada Senin, Selasa, Rabu langsung ke Sabtu, nah berarti ada proses-proses tertentu sehingga membuat pada hari Jumat dan berarti Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis dan Jumat tidak ada pengendapan. Nah, gitu karena biasa pengangkatan lah atau penurunan segala macam lah. Nanti bisa diinterpretasikan. Nah, setelah itu baru ditetapkan batuan yang hari kami hari Sabtu, hari Senin lagi. Nah, berarti ada yang itu yang kita sebut sebagai unconformity. Ada 3 jenis dari ketidakterlaksanaan tadi atau unconformity tadi, gitu kan ya. Yang pertama adalah bersudut, kemudian yang unconformity itu adalah bukan selaras, jadi bahasa Inggrisnya non-conformity, angular unconformity, kemudian disconformity atau sejajar. Nah, ini contoh-contohnya gambarnya. Ini angular unconformity, kan bersudut tuh ya. Jadi tadi ketika asalnya mungkin yang pertama adalah pengendapan tadi yang selaras, terjadi lipatan, pengangkatan, kemudian terjadi erosi kan. Nah, erosi jadi asalnya laut, jadi darat dulu tuh. Berarti ketika perubahan lingkungan pengendapan dari laut ke darat, itu yang kita sebut sebagai proses pengangkatan, itu biasanya tidak ada sedimentasi. Nah, setelah itu baru diendapkan yang ini. Nah, ini kan bersudut kan ya. Ini ada kedudukan, ini ada kedudukan, ini ada kedudukan. Yang ini tidak ada kedudukan di data. Berarti ini yang kita sebut sebagai angular unconformity atau ketidakselarasan bersudut. Ada lagi kalau ini, kalau bukan selaras, itu tadi antara batuan dasar dari cekungan dengan batuan sedimen pengisi cekungan. Nah, biasanya ini yang bawahnya adalah, tapi batuan, jadi ini asalnya ini. Jadi ada aktivitas gunung api, tidak apa namanya, metamorf segala macam lah. Gitu kan ya. Kemudian terjadi naik ke permukaan, sedimennya hilang semua, di sini ke erosi. Makanya ini terjadi proses erosi di sini nih. Segini nih erosi karena tadi proses jadi kiri ini. Jadi pada pada saat proses ini tererosi seperti ini berarti tidak ada pengendapan di daerah ini. Nah, kemudian setelah itu jadi laut katanya. Jadi laut baru terjadi pengendapan. Nah, antara batuan beku atau batuan metamorf dengan yang batuan sedimen di atasnya, ini yang kita sebut sebagai non-conformity. Tapi ingat, ini non-conformity berarti yang lebih tua adalah batuan metamorf dan batuan bekunya. Kalau ini kebetulan batuan beku. Batuan bekunya harus lebih tua dibandingkan batuan sedimennya. Beda dengan ini kan, kalau intrusi ini bukan ketidakselarasan ini, ya kan? Karena umurnya bisa selaras. Setelah ini langsung naik misalnya. Ini kalau ini adalah batas intrusi aja kalau ini. Ini namanya batas intrusi. Kenapa? Karena batuan bekunya lebih muda dibandingkan sedimen. Kalau yang namanya non-conformity atau bukan keselarasan, batuan bekunya harus lebih tua. Kan ya? Dibandingkan dengan batuan sedimen yang ada di atasnya. Itu, ingat-ingat itu. Kuncinya itu. Yang ketiga adalah uh, yang sejajar, tidak saja lawannya dari kalau ini sedimen dengan sedimen tapi sejajar. Nah, biasanya yang ini. Jadi asalnya dulunya seperti ini. Jadi kalau gambar sederhana ini, ya ini, nah ini yang tadi kan ya gambar ini. Jadi ada sedimen, kemudian terlewatkan pengangkatan, kemudian tererosi, kemudian menjadi darat dulu segala macam gitu kan ya, ada dinosaur segala macam. Nah, kemudian diendapkan ini. Gitu kan ya. Nah, ini apa namanya langkah-langkahnya seperti inilah. Sama sebenarnya. Kan ya, ini juga sama-sama ada conformity. Jadi dari tanya ini sejak apa selaras semua, kemudian terjadi deformasi sehingga miring, kemudian miring terjadi erosi, itu kan jadi darat segala macam, nah, kemudian terjadi lagi pengendapan, jadi laut lagi misalnya. Ini tadi kemudian menjadi laut lagi misalnya, itu kan ya, akhirnya diendapkan lah
batuan yang di atasnya. Ya, nah, ini jadi pumping misalnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai angular unconformity. Ya, jadi karena ada proses di sini pasti ada beda umurnya. Yang ini yang paling mudah kan yang ini ya. Yang paling mudah ini dengan ini pasti ada gap waktu. Itu kan. Jadi kalau ini tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ternyata Minggu itu diginiin, Minggu, Jumat ada erosi gitu kan ya. Nah, Jumat ada erosi, nah baru Sabtu ada lagi penginapan. Ya, misalnya seperti itu. Berarti kan antara Jumat dan Sabtu, Kamis dan Jumat tadi tidak ada penginapan. Itu yang namanya angular. Ini sama yang tadi sebenarnya. Ini salah satu gambaran lapangannya seperti ini, gitu kan. Ada di lapangannya nih. Nah, ini kan ya, ini bersudut, lipatan, yang ininya datar-datar, horizontal. Karena kita tahu tadi bahwa harusnya horizontal nih, sedimen itu nggak mungkin sedimen diendapkan seperti ini. Ingat, karena kita punya prinsip horizontality. Kan gimana caranya sedimen diendapkan seperti ini. Ini pun sama. Kan ya, ini antara yang data yang ini malah apa namanya horizontal gitu kayaknya kemudian jadi ini mah udah mah segmen diendapkan kemudian dihorizontalkan kemudian endapan ini dideformasi lagi misalnya ya. Kemudian baru yang ini gitu kan ya nah, seperti itu ini oh bukan vertikal maaf jadi ini gambaran-gambar yang ini berarti ya sama ini gambar ini adalah yang ini kan ya. Jadi ada di lapangan seperti ini. Nah, orang-orang mencoba merekonstruksikan ya kira-kira seperti inilah kebalikannya. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa lagi. Nah, kalau misalnya yang non-conformity tadi ingat bahwa batuan bekunya harus lebih tua kan ya. Tidak ada batuan beku, proses tadi yang proses segala macam, ada sedimen diendapkan. Kalau ini itu kan ya. Nah, ini mungkin bisa aja ini asalnya sedimen, kemudian plutonik. Nah, ini mungkin ini kontak intrusi misalnya. Makanya kemudian tererosi semuanya. Jadi tinggal yang disisakan hanya batuan beku atau biasanya batuan metama. Nah, setelah itu karena darat itu hampir jarang pengendapan, paling banyak itu pengendapan di laut dangkal, dan menjadi laut lagi baru terendapkan. Ini pasir, apa lepung, kan ya. Nah ini yang disebut sebagai non conformity. Ini batuan beku atau batuan ini. Nah ini kita sebut sebagai batu dasar basement yang dikatakan sebagai basement itu ini. Jadi non-conformity itu biasanya adalah batas antara basement dengan sedimen yang ada di atasnya. Basement itu istilah untuk dasar cekungan, kan ya, untuk istilah pengendapan itu dasar cekungan. Ya, saya minum dulu sebentar. Nah, nanti gambar seperti ini. Nanti mungkin yang ya, nanti akan saya coba tanya lah tuh di akhir-akhir ingetin. Tolong apa namanya koordinatornya mengingatkan saya bahwa apakah Anda punya bahan-bahan kuliah sebelumnya atau apa udah punya nggak belum bahan-bahan slide-nya. Kalau belum nanti akan saya share. Ada beberapa yang update sebenarnya sih sebenarnya. Bukannya yang PowerPoint-nya yang beberapa update gambarannya. Ini non conformity itu seperti ini gitu ya. Sama sebenarnya ini di lapangannya seperti ini. Ya, prosesnya benar-benar kalian mengerti. Nah, ini non conformity ini batuan bakunya, yang ini adalah batuan sedimennya. Tapi ingat, ininya harus lebih tua dibandingkan ini. Jadi bukan ini, bukan intrusi. Kalau intrusi, batuan sedimennya, batuan bekunya yang lebih mudah. Nah, yang satu lagi ada disconformity yang tadi yang sejajar sedimen dengan sedimen. Gitu kan ya. Nah, biasanya gini, kita punya sedimen asalnya laut, kemudian menjadi darat. Ketika darat tidak sedikit tidak ada apa namanya, tidak ada pengendapan, gitu kan ya. Kemudian kembali lagi ke laut, dan baru diendapkan batuan yang lebih mudahnya lagi. Biasanya gitu kan ya kalau non conformity ini karena tadi maaf disconformity ini nah ketika ini di atas ini ada pelapukan nih biasanya yang kita sebut sebagai soil nanti ini adalah soil nih biasanya di atasnya itu ada soil biasanya kalau di lapangan ini soil kan jadi tanah kan ya ada pelapukan kemudian jadi laut nah biasanya di antara apa disconformity ini selalu ada istilahnya paleosoil. Jadi tanah tapi umurnya sangat tua, gitu kan ya. Nah tadi dia seumur dengan ini sebenarnya. Dia lebih
ini kan ya, uh, uh, Devonian klasik ini kan ya ini. Nah ini apa namanya, posisinya di sini kan ya, non conformity-nya, ya maaf, disconformity-nya. Nah biasanya di sini tuh ada paleozoik. Jadi ada biasanya gitu kan yang batuan yang mengalami pelapukan menjadi tanah. Nah tanah ternyata ketika ini jadi laut masih tetap gitu kan ya. Kemudian jadi belum jadi batu gitu kan, tanah yang menjadi batu lah, kurang lebih seperti itu. Oke itu ya. Itu yang disconformity ini, ingat juga mungkin juga akan keluar di ujian kan ya, tentang disconformity ini, contohnya ini gitu kan ya. Ini disconformity ini nih, karena di sini ada paleosoil nih, tadi saya sebut tadi, biasanya selalu ada paleosoil di sini nih. Nah, ketika batuan ini paleosoil, batuan yang atasnya, ini yang kita sebut sebagai uh, disconformity gitu kan ya, yang paralel. Oke itu ya. Nah, itu yang hal-hal yang penting yang harus dipelajari di kuliah kita hari ini. Nah ini gambaran yang lainnya lagi. Sebenarnya ini yang lebih yang sama dengan ini, yang ini kan. Nah ini tapi ini lebih detail lagi. Nah ini jadi kalian juga mudah-mudahan nanti slide yang khusus yang ini mungkin akan saya coba share. Kalau yang sebelum-sebelumnya hampir sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Atau nanti akan coba saya share lah semua dari awal sampai hari ini untuk bahan TS. Dan ingatkan saja kalau saya lupa. Nah ini misalnya ini kan ya. Ini tuh saya coba perbesar yang ini. Ini gambar A. Nah ini kan ya gambar A saya perbesar ya itulah. Jadi ini berarti kan kalian bisa tahu kan ya. Jadi yang paling tua pasti A nih. A, B, C, D, F, G. Kan. Ini berarti selaras semua nih. Ini selaras semua. Kemudian setelah ini, kemudian gambar B. Nah, kemudian terjadi deformasi tadi. Deformasinya lipatan dan sesar. Itu kan ya. Jadi lipatan dulu karena ini yang harusnya horizontal menjadi miring, lipatan, kemudian lipatan tersesarkan. Berarti setelah G, proses berikutnya adalah lipatan, kemudian proses berikutnya adalah sesar. Makanya, ya, karena sesar memotong semua. Dan setelah sesar, makanya kemudian diendapkan ini. Nah, ini kemudian apa namanya yang C, erosi, kemudian diendapkan yang ini. Berarti ini adalah yang D ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi angular unconformity. Dan ya, ini angular unconformity. Nah, gitu kan. Kemudian diendapkan ini. Oke, itu gambar D, kemudian gambar H perbesar lagi. Ini kemudian terjadi apa daik tadi intrusi. Karena intrusi memotong semuanya yang ada di sini. Ya, ini potong-memotong. Nah, ini sudah membekunya seperti ini. Berarti kalian bisa tahu kan ya. Jadi ini umurnya, jadi yang paling tua. Kalau saya soalnya yang ini misalnya, kalian udah pasti tahu. Ini yang paling muda, dia sesar, lipatan. Ya kalau saya ngomongnya dari muda ke tua. Kemudian, maaf, ini ini dulu sedimen yang ini, kemudian sesar, kemudian lipatan, kemudian baru batuan yang ini. Berarti yang paling tua ini. Itu kayaknya kalau di gambar ini. Kalian harus sudah bisa klik gitu ya. Nah, sekarang yang F tambah lagi ini yang lebih rumit lagi G. Itu kan ya setelah ini M dike adalah terjadi lagi erosi. Kemudian ada ini. Nah, kalau ini nah ini yang tadi kita sebut sebagai apa namanya disconformity. Jadi ketidakselarasan sejajar, ya kan? Karena ini dengan batuan yang atasnya sedimennya sejajar. Nah, ini yang jadi di sini ada dua ketidakselarasan, berarti kan ya? Kalian ingat, yang ini angular, unconformity, dama disconformity. Ingat, ingat itu. Karena ini dengan ini bukan ketidakselarasan, itu ya. Oke. Setelah itu, nah ini kemudian ada lagi, nah, kan ya? Ada lagi di foto ini yang lebih detail lagi lah gitu. Dia dipotong berarti ini yang paling mudahnya lagi karena dia memotong ini nih, potong seri batuan ki ini berarti dia paling mudah.
untuk yang gambar yang ini. Ini membekunya ini, ambilkannya. Oke, sayang. Oke. Terus terakhir J ini, perhatikan ya. Nah, setelah ini ada lagi satu lagi ketidakselarasan. Kemudian berarti di sini ada ketidakselarasan lagi kan ya. Kemudian yang ini yang T dan kawan-kawannya. Jadi akan ada tiga ketidakselarasan. Yang jenisnya itu satu angular, yang kedua adalah dis, yang ini dis, yang ini juga dis, gitu kan ya. Nah, itu teman-teman, itu adalah terakhirnya maaf, terakhirnya adalah ya J, terakhirnya adalah erosi kan ya. Ini apa kembali lagi menjadi laut, gitu kan ya. Ceritanya sih seperti itu, ya S E. Nah, itu teman-teman apa yang tentang semua aplikasi dan penentuan umur secara relatif. Ini terakhirnya ini. Ya. Oke, nah itu secara relatif. Jadi nanti mungkin untuk menguji kalian ya saya banyak di internet gambar-gambar tentang inilah tentang apa bagaimana kalian harus menentukan uh, apa namanya proses-proses geologi yang terjadi gitu kan atau berdasarkan umur lah. Nah, dari mulai yang paling tua biasanya sampai yang paling muda gitu kan ya seperti itu. Nah, apa yang sekarang masuk ke umur absolut. Itu kan ya tadi peluruhan tadi. Jadi akan ada ternyata ada beberapa unsur yang tidak stabil yang kita sebut sebagai isotop gitu kan ya. Nah, kita sebut ini adalah mother lah di sini. Gambar lihat gambar ini kan ya. Jadi dia akan meluruh setengahnya. Jadi misalnya tadi asalnya 10 meluruh setengahnya menjadi 5. Paling enak sih ya 10 menjadi 5. Kemudian 5 menyeluruh menjadi 2,5. 2,5 menyeluruh menjadi 1,25. 1,25 lagi menyeluruh menjadi setengahnya lagi dibagi 2 terus. Itulah umur absolut itu dari umur apa uh, ini namanya keseluruhan setengahnya gitu kan ya. Berarti nanti akan muncul menjadi unsur yang baru yang lebih stabil. Nah, misalnya tadi misalnya ada KAR gitu ini K-nya berkurang terus setengahnya, kemudian AR-nya bertambah terus. Makanya nah ini prinsipnya seperti ini absolut. Nah, setiap masing-masing ini itu akan punya umur keseluruhan namanya. Gitu kan ini misalnya setiap unsur berbeda. Ada yang pendek seperti ini misalnya kan ya dari SM ke ND gitu kan ya menyeluruh setengahnya itu setiap half life years-nya ini adalah segini nih billion 106 juta tahun gitu kan ya. Uh, Lebih tua lagi billion itu kan ya. Ini million sama. Ini berarti tadi apa namanya udah juta tuh miliar ya. 106 miliar. Ini sekali dia meluruh setengahnya. Nah, tinggal hitung kan jumlah ini berapa, jumlah ini berapa. Itu kan direkonstruksi sebenarnya. Karena nanti yang kita dapatkan itu ada hasil akhir. Kita punya jumlah ini berapa, kemudian kita trace ulang berapa kali meluruh si SM-nya ini. Gitu kan. Kalau di sini kan berarti satu, dua, anggaplah ini si SM ini, SM jadi ND. Ini SM itu kan berarti menyeluruh satu, dua, tiga, empat, lima kali meluruh dia menghasilkan ND, gitu kan ya. Uh, Berarti 5 nanti akan 5 dikali ini nanti umurnya jadi batuan itu, gitu kan ya. Jadi kita mendapatkan komposisi ini nih di nomor 4 ini misalnya. Jadi akan 1, 2, 3, 4 kali meluruh, gitu kan ya. Berarti kita yang asalnya SM semuanya, nah sekarang akan meninggalkan SM apa namanya totalnya hanya segini. Kemudian ini kalau ini dijumlahkan, ini akan sama dengan ini, itu maksudnya. Nah, berarti berapa ininya? Oh, 1, 2, 3, 4 berarti 4 kali meluruh, berarti 4 dikali ini. 4 berarti 4 sekitar berarti 4 dikali 6 berarti kan sekitar umur dari batuan itu adalah 4 4 16 6 dikali 4 itu
24 kan ya. 624 billion umurnya berarti. Sangat tua sekali lah. Nah, seperti itu. Nanti akan kita coba apa ada contoh soalnya lah. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang punya SM ini nih. Ini segini, kemudian melurus setengahnya menjadi segini. Jadi ini yang barunya. Jadi kalau misalnya saya punya, ini anggaplah ini gram ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 16. Gitu kan ya, ada 16 unsur A. Misalnya meluruh menjadi A menjadi B. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya setengah-setengah, berarti A-nya tinggal 8, A-nya tinggal 8, kemudian muncul yang B yang sebagai dokternya 8, oh berarti ketika saya menemukan ini di batuan, oh berarti unsur ini sudah meluruh sekali. Tinggal oh, berapa umur peluruhannya tengah kalinya itu. Misalnya segini untuk umur untuk yang ini isotopnya atau ini misalnya tadi SM menjadi ND. Ini SM asalnya segini. Kemudian ini tinggal setengahnya lagi SM memunculkan ND setengah muncul gitu kan ya. Oh, oh berarti umur dari batuan ini adalah ini segini. Tapi ternyata kalau batuan yang lain si SM-nya tinggal 4 gitu kan ya. Kemudian ND-nya tinggal sudah 12. Nah ini 4 12. Oh berarti dia sudah meluruh 2 kali. Yang asalnya ini kan meluruh SM asalnya tinggal segini meluruh setengahnya kan tinggal 4. Menghasilkan ini. Nah, berarti dia sudah meluruh 2 kali. Berarti 2 dikali ini nanti umurnya. Jadi kalau batuan ini batuan A, ini batuan B, saya dapatkan ini berarti 2 dikali ini. Itu. Ternyata ini tinggal segini lagi nih. Gitu kan ya, berarti 2 dan 14. Oh berarti sudah 1, 2, 3. Karena tadi kita merekonstruksi ini asalnya nyasanya 2. Oh berarti sebelumnya harusnya 4, ininya segini. Ini kembali lagi ini segini. Oh berarti kita bisa tahu ini berapa kali meluruh. Karena kalau sekali meluruh nggak mungkin jadinya dokternya segini kan ya. Nah, itu hitung-hitungan apa hitungan deret lah ya. Kan nggak mungkin kalau ini sekali meluruh. Karena kita tahu ini jumlahnya totalnya adalah segini. Ini 2 ditambah. Kan selalu totalnya sama nih 16. 16. Selalu 16 tuh. Ya kan? Nah dari sini kita bisa tahu kalau 2 berarti ini udah meluruh. Kita rekonstruksi. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh berarti udah 3 kali meluruh. 3 dikali ini. Kalau ini 4 kali meluruh berarti. Seperti ini. Berarti kita tinggal nyisa 1 berarti dari 15 dokternya sana jumlahnya ada 15 gitu kan. Ini ada satuannya tersendiri lah. 1 15 berarti 1 jadi 2, jadi 2 jadi 4, 4 menjadi 8, 8 16. Oh, habis semua. Oh, ya berarti 4 kali peluruhan, 4 dikali ini, berarti umurnya adalah 4 dikali ini. Umur dari batuan tersebut. Nah, itu absolute ini. Pengukuran secara absolut menggunakan apa namanya isotop. Isotopnya ada banyak, gitu kan ya. Nanti akan tergantung di mana unsur-unsur ini. Pertama, unsur-unsur ini kita bisa ketahui unsur ini adanya di batuan, adanya di mineral apa. Ini pertama yang harus kita tahu. Yang kedua, ya apa namanya? Kalau untuk umur-umur yang sangat tua, tidak mungkin kita menggunakan isotop, gitu kan ya, dengan peluruhan yang pendek. Misalnya kan kita tahu bahwa umur ini harusnya segini umurnya, tapi kita menggunakan isotopnya yang ini nggak akan kejar, pasti salah gitu kan ya. Jadi akan dilihat juga ini umur dari batuan ini kira-kira umurnya berapa, makanya dari situ kita bisa tahu kita akan menggunakan metode peluruhan yang mana gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah ini bagaimana sih meluruh nih? Ini hanya kalian tahu aja gitu kan ya. Jadi apa namanya peluruhan itu ada 3 jenis lah si apa namanya si unsur itu unsur isotop itu meluruh. Ada yang dengan sistem alpha emission ini berarti dia melepaskan 2 neutron dan 2 proton. Itu udah tidak harus menerangkan lagi proton, neutron, elektron ya. Ini kan inti berarti ini nukleus. Di inti itu kan ada proton, ada neutron. Nah, kalau inti melepaskan 2 neutron, 2 proton, itu kan ini namanya alpha emission. Jadi setiap
umur ini akan beda-beda cara dia meluruhnya. Ada yang meluruhnya dengan alpha emission ini, gitu kan ya. Ada yang melepaskan neutron, gitu kan ya. Jadi artinya kalau kan proton neutron itu antara proton dan eh, netral kan ya neutron itu. Ketika neutron yang melepaskan elektron, berarti jumlah proton akan bertambah. Jadi tidak stabil dia. Makanya di sini atomic mass-nya tidak, tapi yang berubah adalah atomic number. Jadi jumlah proton pada inti. Kalau ini dua langsung proton hilang, dua neutron. Berarti akan menyisakan ini. Kalian masih ingatlah apa nomor atom, nomor massa. Atau satu lagi adalah menangkap di electron capture. Jadi si unsur ini pelurunya karena dia menangkap elektron. Jadi menangkap elektron yang asalnya proton, itu kan ya, karena menangkap elektron dia menjadi neutron sehingga berkurang apa namanya asalnya stabil nih misalnya ya. Kan ada unsur-unsur stabil, jadi akibat dia melepaskan ini menjadi tidak stabil, jadilah dia isotop. Itulah kurang lebih seperti itu. Cara melepaskannya ya tadi ini melepaskan dua proton, dua neutron. Di sini melepaskan satu elektron, berarti yang asalnya neutron jadi proton, berarti jumlah protonnya bertambah, jadi tidak stabil, atau menangkap elektron. Ketika dia menangkap elektron, berarti yang asalnya proton menjadi neutron, berarti protonnya berkurang juga. Nah, ini berarti juga akan tidak stabil. Oke, nah cara perhitungan yang ini, bagaimana cara menghitung ini itu ya, yang kurang lebih ini adalah salah satu tuh contoh soalnya. Itu kayaknya kita menggunakan radiometric dating, misalnya apa namanya ini istilahnya ini SMND tadi. Dan ya umurnya ini oh berarti salah ini harusnya 106 ya bukan 06. Harusnya 106 billion year atau RB menjadi SR segini peluruhannya ya tadi udah sama lah. KR ini kan beda-beda ini akan tergantung umur batuan mana yang akan kita apa namanya akan kita ukur. Nah, misalnya ini kita coba contohnya adalah KR. Kalau ini emang kan tadi 16, ini contohnya ada 8. Jadi kita punya ternyata aja di perhitungan di kan yang ada batuannya yang ada sekarang kan ya. Dari batuan yang ada sekarang dari setelah hitung-hitung ternyata di dalam batuan itu kita punya 1 gram K dan 7 gram AR. Kita tahu bahwa K itu kalau tidak stabil isotopnya meluruh akan menjadi AR. Berarti ini kan jumlahnya 8. Nah, berarti kita bisa nge-track balik kan ya dari 1 ke 7 ini. Berarti karena ini parent, ini daughter, berarti ini 1 dulunya meluruhnya asalnya 2. 2 berarti berkurang, kalau ini 2 berarti ini berkurang setengahnya kan. Berarti ini menjadi 6. Ya kan jadi 17, 26, 2 jadi 4, 4 berarti 6 dikurangi 2 berarti 4 dengan 4 makanya gue 4 jadi 8. Seperti itu jadinya kan. Jadi ada kita 3 kali meluruh karena kita dapatnya ini nih. Kita dapatnya yang ini kan. Kita tahu dia meluruh dari yang kalau kita rekonstruksi balik ini asalnya dari 2, ini berarti ini kalau ini jadi 2 berarti ini berkurang 1 kan. 1 GM ini berkurang menjadi 6. Ini adalah 1 kali peluruhan. 2 asalnya pasti 4 nih. Kan ini ada 1 yang kurang nih. 2 menjadi 4. Kan ya. 2 menjadi 4. 6 berarti dikurangi 2 berarti 4. Berarti 4 4. Ini 1 kali meluruh. Berarti kemudian kembali ke 8. Berarti kita akan punya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Berarti 3 kali meluruh. Nah, KR 1 kali peluruhannya itu adalah 1,3 billion year. 1,3 miliar tahun. Nah, berarti 3 dikali 1,3 ya. Jadi ada 3 kali setengah live. Ini bukan 3,5 ya, maaf. 3 kali setengah live. Berarti 3 dikali 1,3. Berarti umur dari batuan itu adalah 39 juta tahun. Umur batuannya. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan mengertilah dengan gambaran ini. Karena dia sudah 3 kali meluruh.
gitu kan ya. Berarti 3 dikali 1,3 berarti tinggal 3,9. Jadi umur batuan itu adalah 3,9 juta tahun. Nah, seperti itu kira-kira tentang penentuan radioaktif. Nah, ini ada yang lebih komplit lagi, jadi kalian ingat, ya bukan harus ingat lah. Kalau untuk ujian mungkin harus dibaca lah setidaknya. Oh, jadi ada ini umurnya muda, ini mah paling pendek. Ini biasanya karbon 14 ini untuk menghitung umur apa fosil manusia lah. Fosil-fosil biasanya pakai ini. Karena kita tahu fosil tidak ada yang umurnya misalnya miliaran gitu kan ya atau jutaan. Biasanya apalagi manusia, apalagi Pithecanthropus segala macam biasanya pakai ini dia peluruhannya. Nah, yang batuan yang lebih tua lagi, ya inilah batuan beku, biasanya batuan metamorf yang lebih tua-tua. Sedimen mungkin ini pakai potasium argon ini. Kalau batuan beku, batuan metamorf biasanya pakai ini nih yang kira-kira memang umurnya lebih tua gitu kan. Kayak kayak tadi AR ada uranium, makanya U jadi PB gitu kan, jadi lead atau rubidium selenium gitu kan ditambah dengan yang tadi ya, itu ya teman-teman itu beberapa ini. Jadi uh, apa gitulah caranya menentukan ya tadi gitu kan ya. Kalian kita akan mencari komposisi dari antara apa namanya antara parentnya dengan apa namanya dengan dokternya. Jadi kalau di sini nanti ada setengahnya lagi, ternyata kita dapatkan 0,5 GMK sama 7,5 GMAR. Nah, berarti ditambah sekali lagi aja, berarti 4 kali perubahan. Nah, seperti itu. Nah, dari umur-umur relatif dan umur gabungan dari umur relatif dan umur absolut tadi, gitu kan ya, akhirnya kita bisa menemukan ini yang namanya skala autogeologi. Untuk anak biologi ini di paleontologi mungkin kalian sekarang lagi ngambil juga paleontologi kalau tidak kalau nggak semester depan kalian akan belajar tentang skala waktu ini. Tadi jadi biasanya akan dibagi era, tadi kan ya ada masa, ini ada eon, gitu kan ini yang paling tua, ini ada era, ya ada ini yang jadi bagian yang Mesozoik, Mesozoik, nah ini dia Nerozoik. Nah, tadi kita biasanya pakai yang ini karena tadi ini mulai adanya kehidupan manusia adalah di sini. Biasanya karena Kambrium ini batas antara Kambrium dengan ini dengan Ordovisian, jadi mulai adanya kehidupan itu ada di sini biasanya di antara Kambrium dan makanya kita sudah sebut Prekambrium. Karena di Prekambrium itu tadi tidak ada kehidupan, sehingga kita tidak bisa menentukan kondisi apa proses biologi apa aja yang terjadi. Ya, biasanya mulai kehidupan di sini baru kita bisa menentukan secara pasti lah gitu kan ya secara kondisi-kondisi biologi itu umur baru bisa diketahui. Proses biologi yang terjadi itu baru bisa diteliti atau dari embrio ke arah yang lebih mudah. Karena tadi mulai ada kehidupan gitu kan ya. Jadi ada nanti dari paleozoik, dia ada mesozoik, dia ada kenozoik, dibagi-bagi lagi era-era kecil eon. Di eon ini udah susah lah. Nah, dari mulai Paleozoik ini eon Paleozoik dibagi lagi menjadi era dari Paleozoik juga mulai Kambrium dan sampai sini baru ini untuk biologi ini harus hafal dengan tahun-tahunnya juga nantinya ya. Kayak saya bilang 20 tahun yang lalu apalagi untuk Indonesia Barat. Indonesia Barat relatif batuannya berbuka. Di sinilah kalau biasanya kalau kami ini Indonesia Barat itu di sini. Nah kalau Indonesia Timur itu karena Indonesia Timur itu secara tektonik itu adalah apa namanya pertemuan antara lempeng Australia yang bergerak dari sebelah utara dan Pasifik yang bergerak dari barat dari timur ke arah barat. Itu umurnya tua-tua biasanya. Jadi dari umur-umur tua kita bisa menemukan umur-umur tua ini pada sedimen pada batuan karena dia ada bawaan dari lempeng benua Australia biasanya. Kita bisa menemukan batuan-batuan tua, batu-batu yang umurnya
misalnya kayak di Papua itu kan gampingnya sedimennya bisa berumur di apa namanya itu ada dapur ada trias ada sini ya kita masih bisa menemukan curah ini umur ada batuan sedimen gamping segala macam di Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat tidak ada sedimennya, mainannya di sini di Nordik kita biasanya main. Ini ya karena kita di Indonesia Timur kenapa kita menemukan batuan ini karena batuan ini ada bawaan dari lempeng Australia. Ya, ini gambaran sama aja sih. Ini di indah lagi tidak coba lah yang paling mudah kalian lihat ini baru ada ini umur kejadian geologi yang terjadi banyak ya tidak ada dinosaurus segala macam pada 245 ini masih kita temukan kehidupan. Nah di sini ya, kalau di sini pertama kalau itu segala macam ini prekambium namanya biasanya disebutnya itu kayaknya di prekambium ini tidak ada kehidupan sampai di sini di tempat ya kayak segala macam ini tahu banyak di seperti ini karena kita tidak tahu proses apa yang terjadi kita masuk proses biologi yang terbentuk adalah mulai dari kira jadi kita bahas tadi kambium lah kambiumnya lihatnya di gambarnya masih putih karena kita tidak ada ini yang paling 4 miliar kan yang di sini miliar ini hanya 500 juta tahun aja ya, itu oke itulah apa namanya kan satu lagi yang batas tadi batas yang paling yang dikenal atau yang penting di skala biologi tadi ya di alat kambrium dengan umur prekambrium tadi batas itu di batas kambrium dibatasi oleh ada kehidupan prekambrium tidak ada kehidupan satu lagi adalah ini antara kapur dengan tersier atau KT sebenarnya KT banyak kapur dan tersier di sini nih metode itu kita pelapor deteksi di sini nih. Kenapa ini sangat penting karena di sinilah terjadi proses proses pemusnahan dari dinosaurus. Jadi dari makhluk yang besar segala macam itu dipercaya musnahnya karena akibat adanya proses atau toksik paling besar lah mungkin yang pernah alami yang bisa direkam lah ya mulai dari kambium sekarang ini itu tumbuhan yang memusnahkan dinosaurus itu ada di antara kapur tersier. Nah kalau di kapur maksudnya kalau Indonesia Timur masih ada batuan kapur ya Rias bahkan di Jawa Sumatera itu kebanyakannya mudah-mudahan itu di tersier batuannya. Makanya di kalau di Jawa mah istilahnya tersier jadinya. Ya jadi karena biasanya batuan yang paling tua yang banyak di Jawa itu adalah umurnya kapur. Itulah kenapa pentingnya umur di geologi. Tadi kita bisa tahu kondisi ini apa macam jadi umur kalau ini kita hanya ini bukan perkembangan dari manusia kalian bisa lihat manusia ya kayak alam lain dari apa manusia Homo sapiens ya itu pun lihat umurnya cuma baru ratusan ribu ya paling tahu aja 12 juta kan ya 12 juta tahun yang lalu belum ada kan ya baru ada itu ya di sinilah di 4 juta tahun jadi mulai 4 juta tahun lah manusia itu ya seperti inilah mulai katanya sih ya kalau kalau orang percaya dengan evolusi kan seperti itu pernah ada misi katanya dari sini ke sini itu ya nah tapi ya kita menemukan macam fosil-fosil apakah ini jadi nanti berevolusi jadi manusia ini ya itu tergantung kepercayaan kalian ya, karena kita pun secara agama percaya adanya Nabi Adam kan ya mungkin ya cuma sampai ini ya cuma sampai sini aja baru itu musnah kan gitu kan ya dan diciptakanlah makhluk yang baru kalau secara agama kan seperti itu walau alam lah tapi
Kalau berdasarkan itu ya kehidupan manusia yang lebih cerdas itu baru muncul di 7 juta. Sedangkan umur tadi ini bandingkan 7 juta dibandingkan 4,5 miliar tadi kan. Hanya 0,00 lah berapa apa namanya kehidupan manusia itu dibandingkan dengan umur dari bumi yang sudah tua sebenarnya. Nah, itu hanya membandingkan itu aja. Kan ya? Oke, teman-teman, itu mungkin pembahasan kita hari ini tentang skala waktu geologi. Makanya ini menjadi batas akhir dari bahan materi kalian untuk ujian TS di minggu depan. Jadi kita bukan minggu depan ya, tanggal 8 Mei. Jadi minggu depan hari Jumat kalian akan praktikum dulu bantuan metamorf. Jadi kalian punya waktu 2 minggu tuh untuk mempelajari, untuk sedikit-sedikit kalian belajar tentang geologi fisik gitu kan ya. Ya saya sekali kasih spoiler aja. Jenis soalnya mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya kakak-kakak kalian akan ada BS, akan ada ABCD gitu kan ya. Kemudian isian singkat gitu kan ya, ada esai atau bisa tidak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ABCD dengan BS berarti kan kalian detil-detil ini misalnya contoh ini harus kalian terpaksa pelajari kan, harus kalian ingat lah. Ya tidak dihafal mungkin diketahui aja kan. Kalau di BS saya, kalau di esai kan saya mungkin tidak mungkin menggambarkan inilah. Tapi kan saya bisa di esai itu, bisa di esai di ujian tadi saya BS. Umur Meosen adalah 66 juta tahun yang lalu. Kalian kan bisa B, bisa S gitu kan ya. Tapi kan ya itu kelemahan mungkin BS bagi kalian enaknya bisa nembak gitu kan ya. Tapi bagi kami enaknya ya kami bisa variasi soalnya dari ini misalnya Kartesius umurnya adalah 145 juta, dimulai dari 145 juta tahun yang lalu sampai 66, benar atau salah gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi soal, kan bisa jadi satu soal nih. Gitu. Kalau BS atau ABCD misalnya. Atau saya punya umur segini sampai segini, itu adalah umur A. Kartesius, B. Miosen, B. Cambium, nah misalnya seperti itu. Nah, umur ABCD bisa seperti itu. Jadi artinya ya kalian terpaksa setiap slide akan bakal banyak. Kalian jangan dilewat lah, kalian detil-detilnya. Mungkin tidak harus dihafal, tapi ya diingatlah, oh ini gini maksudnya, segala macam. Ya karena yang detil aja kayak kemarin, misalnya metamorph, saya bisa aja fosil mineral index untuk batuan metamorf dengan derajat gneiss adalah munculnya mineral kuarsa. Nah, itu benar atau salah misalnya gitu, itu bisa jadi ABCD. Nah, itu kurang lebih mungkin spoiler dari ujian kita nanti mudah-mudahan insya Allah paling telat di minggu depan saya share semua PDF-nya yang telah di-share, jadi yang update-update lah ya. Jadi mungkin kalian pegangannya di seminggu ini kalian bisa pakai yang hasil di-share dari dosen-dosen Unpati. Bahkan saya paling apa nggak tahu di 2022 atau 2023 tuh bahannya. Ini ada beberapa yang sudah di 2025 yang sudah diupdate sampai hari ini. Nanti insya Allah akan saya PDF-kan, kemudian akan saya share. Mohon aja salah satu dari koordinator kuliah geologi, baik dari TGL, TPM, atau dari ini untuk ingetin saya untuk men-share PDF update-nya. Jadi kalian apa namanya ingetin saya, itu selalu ingetin saya nanti akan biar saya bisa siapkan buat kalian. Oke? Itu teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan? Waktu berapa? Ada waktu berapa lagi? Wah, sudah habis sih sebenarnya waktunya ya. Tapi adalah 5 menit kalau mau bertanya. Teman-teman masih pada bangun? Halo? Bangun nggak? Ya nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ini. Ya, Pak. Ah, bahwa Pak, suaranya suara bangun tidur Pak, ini. Ada, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Wahyu Rizky Imran Oke. dengan NIM 204-97009 dari program studi teknik geofisika. Hmm. Pak, pertanyaan saya umum saja. Jika skala waktu geologi dikembangkan berdasarkan bukti yang terekam di bumi,
bagaimana kita bisa menyusun sejarah bagian bumi yang tidak memiliki rekaman geologi sama sekali. Misalnya laut dalam, samudra tua, dan kerak subduksi. Kalaupun misalnya tempat tersebut sulit diakses, pendekatan apa yang biasanya dilakukan dalam pengembangan untuk masalah tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, kalau yang di darat itu sebenarnya relatif mudah lah ya. Ya tadi banyak data-data sih sebenarnya kan ya. Jadi eh, data yang pertama sebenarnya adalah gini, kita kalau untuk kondisi yang sekarang, yang resen lah ya, yang ada sekarang ini nanti akan kita sebenarnya di tektonik dibahas. Kalau untuk dasar laut memang ada, kita bisa salah satu bisa tahu bahwa lantai samudra itu mengalami perubahan adalah karena kita melakukan pemetaan bawah permukaan memang. Kita maaf, kita ke mana ke apa namanya kita ke ada pemetaan dasar laut menggunakan kapal selam, menggunakan gelombang seismik, kan ya. Jadi ada pantulan-pantulan segala macam, kemudian juga pemetaan, nah segala macam. Itu kalau untuk kondisi sekarang. Nah untuk kondisi-kondisi zaman dulu yang jutaan tahun sekarang itu ya sebenarnya dari batuan-batuan yang pada umumnya relatif tersingkap pada kondisi sekarang ini. Misalnya kalian kalau misalnya ke Sulawesi, Sulawesi Tenggara itu adalah kita tadi datanya kan harus tahu batuannya apa. Misalnya batuannya di Sulawesi itu adalah batuannya ultra basah. Kita banyak menemukan peridotit seperti ini batuannya. Ya, kita tahu peridotit seperti ini ultra basah bahkan gabro misalnya itu hanya ada di laut itu adalah penyusun dari sedimen dari kerak atau ya kerak lah kerak atau lempeng samudra. Tapi kenapa ada di permukaan? Nah, gitu kan? Oh, berarti ada terjadi yang namanya apakah itu bisa collision, bisa subduction gitu kan ya. Yang membuat itu batuan-batuan itu muncul yang harusnya ada di laut dalam, kemudian sekarang muncul di permukaan, misalnya Sulawesi gitu kan ya. Itu di lengan Sulawesi itu violet disebutnya adalah lantai apa ada beberapa batuan penyusun lantai samudra lah gitu kan ya. Nah, umurnya apa? Nah, misalnya kayak tadi pakai radiometri, pakai segala macam, ternyata umurnya adalah bisa tadi Cretaceous, kapur ternyata umur dia. Berarti pada saat kapur, dia kan harusnya ada di bawah tuh. Oh, jadi dia harusnya dulunya di bawah. Nah, sekarang ada di permukaan. Berarti dari kapur sampai sekarang terjadi proses yang namanya proses subduksi tadi. Gitu kan ya. Ya, kita pelajari bagaimana caranya kita mempelajari subduksi ya tadi dengan present is the key to the past. Misalnya bagaimana kondisi subduksi sekarang, gimana kan kayak kita tahu pak ke bawahnya, makanya ada yang disebut gempa. Jadi subduksi itu bisa kita gambarkan, gambarannya seperti yang kalian tahu kan ya, apa di awal-awal itu dari kegempaan sebenarnya, karena kita tahu bahwa setiap lempeng itu pasti adalah menghasilkan interaksi lempeng itu adalah ada gempa. Nah, dari kegempaan itu kita bisa menggambarkan tuh seperti apa di bawah permukaan. Jadi sebenarnya untuk lebih dalamnya lagi ke astenosfer, apalagi ke sini sebenarnya yang kita pakai adalah metode-metode geofisika karena kita paling dalam itu pengeboran itu kalau yang saya tahu cuma 12 km. 12 meter kalau di darat di lempeng benua itu kan ya, itu mungkin masih sedimen kebanyakannya. Sedimen dengan 2 kilometer batuan dasar lah, cuma segitu aja. Sedangkan kita tahu kita punya 60 kilometer apa isinya? Ya biasanya pakai tadi penelitiannya pakai gelombang seismik. Nah, dari gelombang seismik, gelombang apa pasti gelombang seismik nanti kalian akan pelajari di TGF itu seperti apa karakteristik gelombang seismik yang menjalar di sedimen seperti apa, di metamorf seperti apa, di batuan buku seperti apa kan beda-beda. Nah, itu kenapa kita bisa tahu ini seperti ini, sound segala macam lah. Ada nanti metode-metode yang akan kalian pelajari, geofisika atau segala macam, resistivity lah segala macam. Karena setiap batuan itu akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Nah dari situ kita bisa tahu kondisi di bawah permukaan tadi. Nah baru tadi nih kita susun umurnya kayak gitu. Jadi pasti observasi dulu batuannya apa. Itu karena batuan ini adanya di mana harusnya karena kita tahu kan pelajaran dulu
umurnya apa, ini terbentuknya harusnya di mana. Oh, berarti kita bisa tahu, bisa membalikan kondisi ini, dulunya ada di umur segini, adanya harusnya kondisinya seperti ini. Nah, sekarang ada di permukaan. Nah, baru kita pelajari dengan tambahan ilmu-ilmu lain, dengan tektoniknya lah, dengan strukturnya, segala macam. Jadi, akhirnya bisa manusia sekarang, para peneliti lah, merekonstruksi itu dari mulai hari ini sampai dikembalikan lagi ke keadaan dengan metode-metode tertentu ya. Dengan akhirnya bisa tahu bahwa dulunya pada umur segini itu harusnya ada dari tadi, berarti dari batu tadi kayak tadi merekonstruksi tadi aja. Nih dibalikin ya, berarti dengan lempengnya dibalikin secara pergerakan ditambah dengan data-data batuan tadi kayak yang sudah kita pelajari di inilah misalnya. Ya ini mah sederhana gitu kan ya. Nah, ini bisa seperti ini nih. Itu kan ya, misalnya kita menemukan seperti ini. Akhirnya kan kita balikin. Ini akhirnya kita bisa seperti ini. Itu kan ya. Seperti ini ya, salah satunya adalah dari umur. Ini umurnya apa, ini umur berapa. Sehingga kita akhirnya bisa rekonstruksi balik nih. Balik aja ke sini. Jadi dulunya ini dalam perjalanannya, ini mungkin akan ada berapa kali jadi laut, berapa kali jadi darat. Nah, berdasarkan tadi pertama adalah batuannya apa, observasi batuan yang sudah kita pelajari kurang lebih, kemudian umurnya apa, itu kan baru nanti kita apa namanya rekonstruksikan dibandingkan dengan daerah lain. Seperti kita bisa tahu misalnya Australia itu selama Kenozoik itu naik terus ke atas ke permukaan sehingga akhirnya sekarang menjadi salah satunya menjadi Kepulauan Ambon juga seperti itu gitu kan. Kita bisa tahu saya dibalikin lagi. Nah, itu sebenarnya nanti dipelajari di geologi dinamik sebenarnya. Kalau di ITB memang cuma geologi yang wajib. Nah, biasanya kalau di ITB itu beberapa anak dari teknik geofisika ambil tektonik. Karena menarik sebenarnya. Jadi tektonik itu adalah ilmu di geologi yang bisa bisa menjawab semua kondisi geologi yang ada di kondisi yang ada sekarang. Itu hanya bisa dijawab dengan tektonik lipeng. Walaupun ada beberapa fenomena alam yang tidak bisa dijawab dengan tektonik. Makanya tektonik lempeng masih teori. Nah, gitu kan. Jadi kayak di gunung api di mana kan selalu digambarkan dengan tektonik kan. Metamorf kemarin ada di mana segala macam. Nah, kita tahu habitat batuan itu ada di mana, tinggal disesuaikan umurnya apa. Nah, ya, walaupun sekarang ada di mana, misalnya batu di puncak Himalaya itu bisa diobservasi ada di kilometer keberapa itu ada batu gamping. Bayang nggak? Di ketinggian 7.000 gitu, ketinggian atau di puncaknya malah itu kita bisa menemukan batu gamping. Padahal kita tahu batu gamping itu harusnya nggak mungkin ada batu gamping di puncak gunung kan. Batu gamping itu harusnya ada di bawah di tadi kedalaman 200 meter, ya kan? Berarti sekarang tinggal umur batu gampingnya apa. Nah, berarti pada proses itu yang naik terus si batu gamping itu dalam. Jadi kita tahu batu gamping itu harusnya ada di laut. Nah, umurnya apa? Nah, berarti selama jangka waktu umur itulah terjadinya Gunung Himalaya. Itu kan yang bisa menaikkan batu gamping yang 200 meter sekarang ada di ketinggian 8 kilometer di atas. Nah, gitu. Seperti itu metode-metode yang dasarnya, tapi pasti selalu kalau untuk bawah permukaan metode yang digunakan pasti geofisika biasanya ditambah dengan data-data itu. Ya, cukup menjawab kurang lebih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi intinya adalah tadi batuannya dulu apa, dari batuan kalian tahu kan udah dipelajari itu dari awal kan kuliah sampai kemarin habitatnya atau bagaimana cara terbentuknya, di mananya seperti apa, sekarang ada di mana. Nah, itu kan akhirnya kita bisa ngetres balik. Nah, dari umur, jadi umur ini harusnya ada di sini. Nah, gimana sekarang dari umur sekarang yang ada sekarang sampai umur dia terbentuk tuh proses apa aja yang terjadi. Nah, banyak lagi nanti data-data lain. Gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan menjawab. Mungkin saya, Pak. Oke, silakan. Ya, mohon izin Pak, saya Tri Mulyani dari Teknik Perminyakan dengan NIM 2024-9804. Saya ingin bertanya terkait dengan materi umur absolut, Pak.
Menurut Bapak, kalau misalnya dalam suatu sampel batuan kita dapatkan hasil umur absolut yang berbeda dari dua metode penanggalan, bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menentukan metode mana yang akurat atau layak dipercaya? Apakah ada kriteria khusus atau standar tertentu yang dapat digunakan untuk memvalidasi hasil tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, sekarang sebenarnya hampir jarang kita menggunakan yang saya ya apa namanya sependek yang saya tahu ya nanti ya share lagi. Oke. eh udah muncul ya. Nah, gini, pertama yang pasti yang akan kita apa yang kita ambil itu adalah pertama ini yang harus kalian ketahui bahwa radioaktif itu semakin panjang ininya akan semakin apa namanya akan semakin mahal. Itu hampir sampai jutaan, ratusan juta mungkin ya, miliaran mungkin sekali penginian sampel loh, gitu kan ya. Nah, makanya kita harus tepat mengambil apa metode yang harus kita ambil. Jadi nggak jarang diambil dua, gitu kan ya. Kemudian juga tadi berdasarkan pertamanya pasti relatif dulu, gitu kan ya. Jadi misalnya relatif dulu ini kira-kira batas umurnya itu ada di 10 atau 20 juta tahun yang lalu misalnya, gitu kan ya. Nah, berarti kita akan mengambil yang sesuai dengan ini nantinya, gitu kan ya. Apa biasanya yang paling umum itu di Indonesia itu ada menggunakan KR yang ini nih, gitu kan ya. KR atau KCA, KR biasanya. Karena ini batuan tuh relatif di sini nih. Di kalau di sini masih ketampung gitu kan ya. Jadi ngapain juga kita bawa bawa seperti ini metodenya gitu kan ya, karena tidak mungkin batuan yang kita secara umur relatif gitu kan ya, batuan ini itu tidak mungkin di umur seperti ini. Jadi tetap aja dalam pengambilan ini tidak asal. Pertama karena mahal, dan kedua ya tadi kayak misalnya fosil manusia. Fosil manusia pasti yang adanya adalah karbon kan. Berarti sudah pasti digunakan adalah ini misalnya kan ya. Tapi kalau misalnya batuannya apa? Batuan sedimennya, misalnya batuan sedimen. Nah, kebanyakan batuan sedimen itu unsur apa aja yang bisa didapatkan. Misalnya bisa ada ini yang memungkinkan adanya apa kalium gitu kan ya, atau misalnya kalau uranium Rb ini biasanya untuk batuan beku dengan umur-umur yang memang kita perkirakan sebelumnya adalah tua. Nah, seperti itu. Jadi dan tidak apa namanya tadi gitu kan ya, agak pasti kalau ada dua mineral yang kalau misalnya anggaplah umurnya tua gitu kan ya. Kalau umurnya tua ya pasti kita akan memilih antara uranium ini UPB atau kita menggunakan RBSR, tergantung nanti dari batuannya. Batuannya apa? Memungkinkan kan dia mengandung unsur uranium atau dia mengandung unsur Rb. Nah, kalau ternyata ada dua-duanya, ya ngapain harus dua? Salah satu aja yang kita pakai, gitu kan ya. Nah, tapi tidak mungkin ini ada kita menggunakan KR, karena kalau menggunakan KR umur tua ini udah pasti udah habis nih, gitu kan. Udah nggak ada, udah nggak bisa di trace lagi, gitu kan ya si KR-nya, itu kan udah pasti. Adapun ya maksudnya mungkin udah tinggal AR-nya aja, ya bisa aja kan sebenarnya. Jadi parents-nya udah hilang sama sekali misalnya. Yang tersisa adalah daftarnya. Kalau daftarnya ada kan bisa aja kita menggunakan ada unsur, ada mineral yang memang R gitu. Tadi untuk umur ternyata umur lebih habis semua. Kalian setengah-setengah aja nggak seperti kan. Pasti kalaupun ada KR ya udah habis semuanya nih. Kalau kan sebenarnya tadi syaratnya perhitungan ada sisa, terus ada sisa, sikanya berapa, KR-nya berapa. Jadi kita bisa tahu, oh ini kan berapa persen, gitu kan ya. Nah kalau misalnya tadi sudah habis kan ini satu, itu dibagi dua 0,5, 0,5
dua lagi berapa? 0,25 dibagi dua lagi 0,125 bagi dua lagi bagi dua itu kan udah pasti tidaknya sudah tidak terdetek lah dengan alat pasti kan pakai KR gitu kan ya pasti akan menggunakan kalau nggak ini juga jauh nih 8,6 kan kalau di sekitaran umur ininya yang ini udah pasti belum meluruh kan bener nggak ini meluruhnya sekali 4,6 48,6 ya berarti kan kalau kita mengandung RB kalau umurnya di sekitaran ini ya buat